menerima sekretariat bersama, serikat bersama karyawan Garuda Jumat yang lalu. Tapi menurut kami ini kedatangan mereka ini positif, Pak. Positifnya begini, karena tidak terlalu menyalahkan lah ya, pihak Garuda. Tapi di sini ada beberapa catatan yang mereka sebenarnya menyesalkan kepada negara. Ya. Saya bacakan ini bahwa sebenarnya akar permasalahan yang utama Garuda itu adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi negara serta dukungannya terhadap status flag carrier Garuda Indonesia. Dia menganggap jangan hanya berpikir dari segi bisnis, untung rugi, dan segala macam, tetapi penghubung Nusantara dari awal kemerdekaan. Nah ini Pak. Jadi positif, jadi mereka tidak sudi dibangkrutkan, ya, karena mereka sangat bangga. Rakyat Indonesia juga sangat bangga kepada Garuda ini. Dan saya kira Pak Dirut juga tidak akan sudi untuk membangkrutkan ini. Jadi opsi yang tepat itu memang 2 dan 3. Tapi ada beberapa usul reformasi yang mereka sampaikan, Pak. Ada 7. Tapi yang 7 ini saya kira tak perlu saya sampaikan, semua sudah Bapak sampaikan tadi sama sebenarnya. Sepaham lah mereka itu. 1, 2, cuma ada yang 4 ini tambahan. Ya, 4 tambahan ini sepaham dengan saya nih Pak. Membuat komponen harga tiket sesuai pagu anggaran perjalanan dinas bagi semua instansi pengguna APBN yang melakukan perjalanan dinas. Ini Pak, dari dulu saya kira sudah belum dibuat lah ya, soal karena begini, tiket Garuda ini terasa kemahalan oleh ASN, mungkin TNI juga Polri ya. Tapi mungkin Bapak menjawab kalau mau murah kan ada anak perusahaan Citylink, ya kan gitu. Mungkin saja bisa dijawab seperti itu. Nah, saya melihat ya, contoh, saya menyaksikan sendiri, justru PGRI itu terdiri dari banyak ASN. PGRI itu melakukan kerjasama dengan Sriwijaya, bukan dengan Garuda, harusnya dengan Garuda. Saya menyaksikan sendiri MOU mereka di Batam dengan Ketua Umum PGRI. Tidak ada salahnya PGRI ini juga ASN kan banyak di samping swasta, jadi ada potongan harga lah yang mempunyai kartu PGRI, ya Pak. Barangkali ini perlu dipikirkan kalau memang belum dilakukan, ya. Yang lain-lain sama, ya. Kemudian ada tambahan-tambahan lagi. Sebaiknya memang direksi Garuda, manajemen Garuda ini orang-orang yang profesional. Saya kira ke depannya Bapak bisa pikirkan itu. Bagi yang tidak profesional dibuang saja. Ya. Yang terakhir, saya mendalami masalah pensiun dini. Saya tanya mereka, saya ingin tahu tanggapannya tentang pensiun dini itu bagaimana. Dan memang mereka sudah diajak untuk sudah diberi arahan lah, briefing tentang pensiun dini ini. Cuma menurut mereka terlalu singkat, hanya 15 menit. Saya nggak tahu benar atau tidak, Pak. 15 menit aja pertemuan, dan itu one way communication. Jadi satu arah saja, tidak ada dialog. Ya. Dan ini kabarnya pensiun dini ini untuk semua level masa kerja, ya, siapa saja ditawarkan. Dan agak senang juga mungkin mereka ini ada upaya-upaya untuk mengurangi beban ya, seperti Bapak katakan sudah ada 1.000 yang mau ikut ya dari 5.000-an itu.
Saya kira itu saja, dan kita bertekad sepenuhnya Pak Dirut, kita mendukung sepenuhnya, jangan sampai dibangkrutkan. Nasdem menolak Garuda dibangkrutkan karena bagian dari kebanggaan NKRI. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Latindro. Terima kasih yang saya hormati pimpinan dan Dirut serta Wadirut Garuda, para direksi yang lain, serta seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya perlu memberikan apresiasi kepada Pak Dirut dan serta seluruh jajaran. Banyak telah dilakukan selama ini dalam kesulitannya Garuda. Baik masalah restrukturisasi hutang, juga telah melakukan nego dengan para lesor dan melakukan terobosan dengan melakukan usaha-usaha untuk pensiun dini. Kalau saya melihat sepintas, maaf kalau saya salah, kalau saat ini pun Garuda masalah cash flow, saya kira nggak kesulitan. Tetapi mungkin pada kesulitan-kesulitan lain untuk membayar hutang dan lain-lain ini menjadi problem yang besar bagi Garuda. Walaupun cash flow saya melihat bahwa Garuda ini masih tetap bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan Pak Dirut, bahwa telah dilakukan nego dengan para lesor itu dengan biaya saat ini penyewaan pesawat 11 juta US dollar per bulan. Awalnya dari berapa ini jumlah itu yang harus dibayar sekarang menjadi 11 juta per bulan. Apakah itu juga untuk seluruh pesawat yang 41 dimanfaatkan? Berapa negosiasi yang terjadi sehingga terjadi penurunan itu? Yang kedua, dengan kondisi yang saat ini tanpa ada bantuan dari manapun, apakah Garuda bisa kembali berjaya seperti yang lalu? Kalaupun Garuda merasa pesimis ataupun sulit untuk mengembalikan Garuda kepada jaya-jayanya yang lalu, berapa sih kebutuhan menurut Pak Dirut bersama seluruh jajaran yang dibutuhkan dana sehingga Garuda bisa eksis kembali? Hanya demikian Pak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evita, masih bersama kita. Baik, Bu Evita? Masih Pak Ketua, terima kasih. Pak Dirut dan jajaran yang saya hormati, selamat sore. Saya sudah mendengar tadi banyak pertanyaan. Tante Evita voice note aja ke Pak Dirut dah. Ternyata teknologi menolaknya. Atau kita dahulukan yang Bu. Oke, Ibu emang harus yang final. Jadi kita dahulukan Pak Herman aja. Pak Herman ada? Ada. Oke, Pak Herman, silakan. Mana baju partai? Udah ganti ya? Gak enak tadi saya dikritik sama Andre. Kan gua mau Mutarudin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Direksi Garuda yang saya banggakan. Saya banggakan meskipun rugi tapi tetap bertahan untuk berjuang agar terlepas dari berbagai situasi yang memang tidak menguntungkan saat ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak Irfan. Pertama, tentu saya mendukung aksi korporasi untuk terus melakukan renegosiasi dengan para laser gitu ya, yang mudah-mudahan nanti ketemu titik tengahnya di mana yang memudahkan dan kemudian memberikan keuntungan bagi Garuda. Sewanya bisa diturunkan dan tetap keberlangsungan Garuda masih tetap berjalan. Saya sebetulnya dari awal mendorong ya agar coba diajukan PNM berapa yang sekiranya bisa mempertahankan tetap eksistensi Garuda bisa berjalan sambil tadi
renegosiasinya harus berhasil gitu ya. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan PNM dengan besaran tertentu yang saya mohon nanti dihitung, Pak Irfan. Meskipun saya baca di materi bahwa setiap bulan penambahan kerugiannya hampir 150 miliar, tentu menurut saya pasti ada jalan keluar untuk bisa Garuda terlepas dari berbagai persoalan saat ini. Yang ketiga, memang harus dicari anak perusahaan yang bisa menunjang terhadap operasional Garuda yang core-nya adalah di penerbangan gitu ya. Ini harus betul-betul dicari mana yang bisa disinergikan di beberapa BUMN yang tentu ini bisa menopang terhadap pendapatan Garuda. Sementara mungkin karena bukan hanya Garuda, saya sudah baca hampir berbagai maskapai di dunia ini memang terdampak dengan COVID ini gitu. Karena memang cost operasionalnya maskapai penerbangan itu juga tinggi, sehingga pada saat memang turun, ya penumpangnya turun, ya pasti ini akan menjadi kerugian pada setiap kali maskapai. Oleh karenanya menurut saya, sekarang dicarikan juga mana usaha-usaha yang bisa menopang, mendukung terhadap keberadaan Garuda, bukan kemudian hanya sebatas dalam lingkup penerbangan, misalkan dari kargo sudah bagus ya. Kemudian misalkan juga kerjasama barangkali karena PT Pos sekarang menyalurkan banyak bansos, mungkin saja nanti bisa dengan PT Pos atau barangkali kerjasama dengan perusahaan-perusahaan infrastruktur yang saat ini juga membutuhkan banyak pengangkutan. Ini juga bisa dilakukan. Tapi menurut saya dalam situasi seperti ini semestinya Kementerian BUMN membukakan jalan pada bidang-bidang usaha yang ini bisa menentukan terhadap pendapatan gitu. Sehingga core bisnis yang rugi ini juga masih bisa di-backup oleh usaha lain yang menguntungkan. Meski mungkin tidak ada korelasinya dengan usaha saat ini. Nggak apa-apa menurut saya, ini harus didukung bersama gitu ya. Kalau tidak, karena memang sektor ini sedang tertekan. Sektor ini memang sedang bermasalah dengan COVID-19. Nah, kalau dipaksakan sampai kapanpun aksi korporasi, Pak Irfan, agak sulit gitu ya. Kecuali kalau nanti COVID-19 sudah bisa terkendali, vaksinasi sudah efektif untuk bisa membangun herd immunity, menurut saya ini kembali lagi kepada jalan yang benar gitu. Nah, kalau selama ini belum bisa, coba diversifikasi usaha lah, cari usaha-usaha lain yang sekiranya meskipun agak tidak berhubungan langsung, tetapi dapat membackup operasional secara umum Garuda. Menurut saya ini bisa menjadikan aksi korporasi ke depan. Dan yang terakhir, Pak Irfan, saya mendukung tetap bahwa Garuda itu ada. Garuda itu tetap bisa beroperasi. Apapun aksi korporasi yang tentu ini bisa menjadikan tetap dipertahankannya Garuda, saya pribadi akan mendukung sepenuhnya. Saya tidak ingin menyalahkan situasi masa lalu, masa kemarin, atau masa saat ini. Yang pasti Garuda sedang bermasalah, dan rasanya secara politik kami harus mendukung. Sehingga secara teknis silakan cari jalan keluar mana, kami percaya kepada direksi, dan sampaikan upaya-upaya yang menurut saya agak out of the box lah begitu ya, sehingga tidak hanya terpungpung pada usaha-usaha yang memang sekarang dipastikan rugi. Saya kira demikian Pak Haikal, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Evita sudah kembali belum? Itu lihat itu yang waiting room. Kamu kena demo kamu Bu Evita. Nah, ya, dia bilang nggak di accept tuh dia. Ibu Evita connecting to audio. Nah, itu udah tuh. Hadir. Boleh. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Dirut yang saya hormati, jajaran yang saya hormati. Tadi sudah beberapa paparan dari Pak Dirut saya ikuti, opsi-opsi dan lain-lain. Sebenarnya apa-apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, itu waktu pertemuan dengan Menteri BUMN sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan saya Pak Dirut. Memang opsi 1, 2, 3, 4 itu makan buah si malakama. Dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati gitu Pak.
Jadi memang harus ada solusi yang konkret di mana semuanya itu ya satu sisi kita mengamankan flag carrier kita ya Garuda ya, biar bagaimana itu nasional carrier kita, tapi tidak mungkin pemerintah dibebankan oleh utang-utang yang begitu lama gitu Pak. Jadi tadi saya selalu mendengar tadi dari teman-teman statement seakan-akan ini merupakan kesalahan dari pemerintah ketika dari 8,5 T berbentuk obligasi itu yang dibantukan oleh pemerintah kepada Garuda baru turun 1 T, itu seakan-akan pemerintah yang dipersalahkan. Yang saya baca nih Pak Dirut dan yang saya dengar dan yang saya tahu itu kenapa tidak diturunkan lagi, ada persyaratan-persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh Garuda Indonesia. Pak Dirut harus sampaikan itu, persyaratan apa sih sebenarnya yang belum bisa dipenuhi oleh Garuda sehingga anggaran itu tidak turun lagi di luar yang 1 T itu. Biar clear semuanya, kita semua harus transparan Pak Dirut. Kemudian kita juga tahu bahwa ini kan coba Garuda sendiri mengatakan bahwa berterima kasih, apresiasi atas dukungan dari pemerintah. Bayangin pemerintah bentuk PMO, semuanya ini untuk Garuda gitu loh Pak Dirut. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah ini. Kemudian saya juga singkat saja Pak Dirut, saya rasa pembayaran ke lessor itu di stop dulu Pak. Sampai diinikan kembali nih lessor-lessor kita. Jadi jangan tetap dibayar. Stop aja pembayaran ke lessor itu dulu. Kemudian yang ketiga Pak Dirut, tolong deh Pak Dirut, itu Garuda yang ke luar negeri stop habis. Wong Covid kok, ngapain sih masih ada Garuda ke luar negeri terus kepada destinasi yang tidak menguntungkan Pak Dirut. Ini harus dari Pak Dirut yang membuat decision yang cepat ini Pak, nggak bisa business as usual. Bapak ini kalau Covid kan ada OTG ya Pak, tanpa gejala. Bapak ini Garuda ini gejala, ya kan? Sudah itu bawa penyakit bawaan lagi. Udah pakai ventilator Tante, pakai ventilator. Iya, makanya bawa sakit bawaan pakai ventilator. Nah tinggal sekarang ini ventilatornya dicabut aja biar kolaps sekalian, atau kita masih mau upayakan Pak? Kan itu aja sekarang ini yang akan dilakukan gitu. Jadi dari manajemen Garudanya sendiri juga harus memikirkan hal efisiensi yang memang harus dilakukan. Udah keadaan akut begini ya kan, udah mau COVID begini, masih saja melakukan destinasi yang tidak menguntungkan. Masih ada flight luar negeri, lessor masih dibayar. Udah kayak orang yang masih punya duit aja gitu loh Pak Dirut. Kemudian yang kedua, kita terus terang sekarang ini miris. Maskapai penerbangan ini sekarang dikuasai oleh Lion Group. Kita mau kemana-mana, sekarang ini Garuda itu nggak terbang. Kalau terbang pun Semarang cuma 1 kali, yang biasanya sekian kali. Saya yang bingung tuh satu Pak Dirut. Dikatakan pesawat kosong, itu tidak Pak. Saya naik Citylink, saya naik Batik, penuh pesawat itu. Nah ini kesalahannya tuh di mana Pak Dirut? Staf Bapak suruh deh lihat-lihat juga itu market pesawat-pesawat yang lain. Bukan kosong pesawat mereka. Ketika mereka bisa survive, Citylink itu jauh lebih bagus dari Bapak Pak. Ininya, manajemen terbangnya, manajemen waktunya, dan manajemen destinasi yang diterbangkan. Itu jauh lebih bagus dari Garuda. Nah ini yang Bapak juga mesti lihat internal ke dalam. Jadi belum apa-apa, saya tanyakan ke Pak Menteri kemarin ini, belum apa-apa penyelamatan Garuda. Wong Garudanya ini terobosannya aja belum jelas yang dibuat. Tiba-tiba sudah angkat tangan ini kepada pemerintah. Nggak bisa begitu dong. Harus ada upaya-upaya dari Pak Dirut itu sendiri. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari anggota sudah semua. Satu lagi gitu lah. Pimpinan. Oh, Pak Nasril dulu. Iya. Alhamdulillah, udah lama kita nggak dengar suaranya. Kita tadi minta-minta nggak dikasih. Pimpinan anggota komisi yang kami hormati, Pak Dirut, saya menyimak dari awal dengan alot sekali. Kelihatannya, saya pikir apakah ini jadi suatu rekomendasi kita kepada Menteri? Ya. Ini hampir semua memberikan dukungan. Merah putih harus berkibar.
meminta keberanian Pak Dirut untuk mengibarkan merah putih, memberikan dukungan kepada Nusron Wahid tadi bahwa tidak ada opsi lain, merah putih harus berkibar dan Garuda harus terbang. Kalau Pak Menteri tawarkan kepada kita tadi ada 4 opsi dan 2 opsi salah satunya adalah PKPU dan likuidasi, saya minta Pak Dirut Menteri aja berhenti jadi Dirut Garuda. Kami memberikan dukungan penuh, Komisi 6 memberikan dukungan penuh, dan Pak Menteri dalam ketika bertemu dengan Pak Dirut nyatakan kami mendapatkan dukungan penuh. Persoalan ini persoalan masa lalu kita selesaikan. Apa yang menghambat turunnya 8,5 triliun, kami juga mesti meraba-raba. Ada yang menyatakan masalah hukum, ada yang menyatakan masalah dan lain-lain sebagainya. Ada laporan keuangannya yang tidak beres. Tetapi kita yang memberikan dukungan hari ini, itu Pak Dirut harus memberikan respon yang sangat luar biasa kepada kita hari ini. Merah putih harus berkibar. Dan tidak ada keraguan. Kalau Anda ragu, Anda harus minta berhenti. Saya rasa itu saja pimpinan. Ya. Kami juga tidak menginginkan saudara Nusron Wahid itu sunat kembali. Cukup 1 kali dalam Islam. Justru karena itu kami minta ya secara gentleman Anda mengatakan bendera merah putih harus berkibar. Mohon kami dibantu. Kami akan bantu. Secara politik kita akan bantu. Singkat saja pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Martin. Baik, makasih Pak Ekal. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 juga jajaran direksi Garuda, ini lengkap, ada Pak Dirut, Wadirut dan para direktur. Pertama menurut saya gini Pak, dari laporan Bapak sebelumnya di Komisi 6, sebenarnya Bapak sudah membuat ya opsi-opsi untuk katakanlah restructuring baik operation maupun financial Garuda. Itu saya akui. Dan saya sebenarnya melihat itu masuk akal. Tapi mungkin Pak yang harus saya berikan semangat kepada Bapak itu speednya kurang cepat Pak. Jadi kalau speednya kurang cepat, akhirnya ongoing loss-nya juga masih tinggi. Nah kalau terakhir saya baca di media, itu per bulannya itu 1T kerugian. Sekarang berapa nih dengan jadi supaya ada kita tuh setiap rapat punya rekod kemajuan dari upaya penyelamatan yang dilakukan oleh direksi. Apakah sudah berkurang, bisa katakanlah jadi 900 miliar atau berapa gitu. Nah, saya rasa 3 hal yang harus cepat Pak. Renegosiasi dengan lessor. Ya kan, ini saya rasa ini perlu kalau nggak bisa dilaporkan terbuka, saya minta dilaporkan kepada kita walaupun harus tertutup. Ya, jadi kita tahu sampai mana posisinya sekarang. Kalau memang ini lesornya ada berapa, kan kita juga perlu tahu. Kalau memang kurang konsultannya, ditambah konsultan, Pak. Nah, restrukturisasi kewajiban Bapak, baik kepada perbankan, tadi Bapak sebutkan ada Pertamina juga. Saya nggak tahu apakah ada kewajiban luar negeri, misalnya gitu. Apa opsi-opsi yang sudah berkembang? Apakah bisa haircut, apakah bisa moratorium, ataukah apa? Nah, kemudian juga perlu saya rasa putusan politik yang tegas juga di kita. Nah, saya gembira tadi teman-teman sudah, Pak Nasrul Bahar juga sudah menegaskan ulang.
Saya rasa kalau dari sisi putusan politik, hampir seluruh fraksi sepakat bahwa Garuda sebagai national flag carrier itu harus tetap terbang. Itu politiknya. Nah, karena itu harus tetap terbang ini kita perlu tahu baseline-nya berapa, Pak, untuk Bapak tetap bisa operation. Nah, ini yang saya rasa masih teka-teki, dan saya sih mengerti karena ini rapat terbuka. Garuda juga merupakan perusahaan publik. Mungkin pihak-pihak ketiga yang terkait dengan Garuda juga ada yang perusahaan publik sehingga tidak bisa bicara di rapat terbuka. Nah, itu Pak, itu saya perlu tahu baseline-nya berapa sehingga kita tahu kalau dibutuhkan dukungan negara tuh dukungan negaranya seperti apa. Kan itu Pak ya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan sikap konsisten juga dari saya di fraksi Nasdem ketika kami juga menolak dana talangan untuk Garuda. Kami setujunya penyertaan modal negara. Ya, karena memang dari sisi financial juga tidak wajar ya, debt to equity ratio-nya sudah tinggi, kita kasih lagi pinjaman, satu. Dua, secara filosofis negara juga bukan bank sehingga dia tidak memberikan dana pinjaman. Maka memang penyertaan modal negara dengan seluruh konsekuensinya. Nah, sekarang pun lupa nih. Sekarang pun kalau dari kami dimintai persetujuan, jangan ragu, kita pasti akan bantu Garuda untuk tetap terbang, tapi kita tidak mau membantu para pemburu rente. Itu tegas saya nyatakan di sini, Pak. Nah, karena itu Pak, kita perlu jelas dan perlu ketegasan Pak Irfan juga dan seluruh direksi. Dalam berbagai kesempatan di media, Pak Irfan juga sebenarnya memberikan hints gitu, bahwa ada ketidakwajaran secara finansial, misalnya leasingnya lebih mahal dari yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak perlu itu supaya kekuatan Bapak juga kuat bergen kepada lessor, ya penegakan hukum aja Pak. Mereka juga takut urusan sama hukum kalau memang benar ada ketidakwajaran leasing misalnya gitu. Nah, apa perlu diaudit? Audit investigasi misalnya, kalau Bapak perlu kita dorong audit investigasi. Jadi Bapak kuat gitu loh. Saya tidak mau bayar nih semua leasing sesuai dengan harga yang dikontrak. Misalnya katakanlah 150, karena ternyata cuma 100. Ya itu lanjutan lagi toh. Artinya itu dukungan politik kami kepada Bapak, bukan artinya kita tidak setuju atau tidak mau menyelamatkan Garuda, tapi supaya Bapak punya gigi juga tuh di situ dalam upaya penyelamatan Garuda. Nah, itu Pak. Jadi Bapak harus jalankan juga ini supaya Bapak bisa punya gigi kepada leasing dan lain sebagainya pihak ketiga itu. Nah, yang terakhir saya mengerti Pak soal rasionalisasi pegawai. Karena itu waktu Sekber Garuda itu datang kepada kami di Poksi Nasdem, saya juga sudah nyatakan bahwa itu opsi yang tidak terelakkan. Nah, tinggal mungkin Garuda perlu duduk bersama juga dengan karyawannya, bagaimana opsi-opsi penyelesaian. Mungkin bisa pensiun dini, tapi kalau pensiun dini tadi Pak Dirut melaporkan ada 1.000, apa ada uangnya juga untuk mempensiunkan mereka tuh banyak juga loh Pak. Saya tadi iseng-iseng hitung kalau misalnya misalnya yang udah dia 30 tahun kerja, masa nggak ada sih 100 juta pensiun dininya? Kali 1.000 udah 100 miliar juga, apa ada uangnya dalam kondisi bleeding? Atau misalnya bisa opsi lain, misalnya ada perjanjian kerja yang sama-sama disepakati berubah, misalnya jadi jam-jaman atau sip-sipan gitu. Jadi tetap gajinya dibayar minimum, ketika dia terbang baru dapat insentif
gitu. Kalau dia kita pensiunkan 1.000 orang kali 100 juta atau rata-rata 80 juta pun sudah lumayan gitu. Nah itu yang mau saya tanya ke Pak Irfan, kalau nggak bisa dijawab secara terbuka, boleh dijawab secara tertutup. Tapi saya benar-benar mendukung Bapak. Jadi kalau saya keras itu saya mendukung Bapak. Dan saya yakin Bapak bisa. Saya pelajari kinerja dan track record Pak Irfan, saya yakin Bapak bisa. Saya yakin Bapak hanya perlu dorongan kami untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Saya rasa itu. Untuk kita cut loss dulu Garuda, dapat minimum operationnya, sehingga kita tahu bagaimana cara mendukung Garuda. Saya pikir itu pimpinan, makasih Pak Ekal. Baik, terima kasih. Ini saya perpanjang dulu sampai 4.30 lah ya. Baik, mungkin saya juga ada beberapa catatan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Tadi benar juga, ini saya di Komisi 6 ini sudah berapa kali Direktur Utama Garuda diganti-ganti. Dulu dari zaman Pak Arief sampai ke Pak Wamen kita, sekarang Pak Irfan. Tapi dari dulu yang penyakit itu kan lesor. Nah, ya dulu macam-macam sebetulnya. Perlahan dipotong semua. Dari asuransi, dari kelebihan urusan catering, paket-paket penumpang yang nggak kehitung pas nggak kepake, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi at the end of the day, setelah semua diperketat, ya tinggal satu, urusan lesor. Nah saya tanya, kenapa lesornya nggak diutak-atik gitu kan? Wah berat Pak, mereka kuat secara hukum. Saya juga sekolah di Amerika dulu. Seingat saya, hukum itu hanya kuat kalau tidak ada unsur korupsinya. Kalau ada unsur korupsinya, apapun bisa dibatalin. Nah, yang saya sayangkan mungkin perlu harus datangnya corona dengan menghadapi bahaya. Ini kan sama nih, kita nggak mungkin bisa loncat 2 meter kecuali lagi dikejar anjing. Nah hari ini kita sedang dikejar anjing herder gitu kan. Jadi hal-hal yang lain-lain ini saya rasakan bapak-bapak, ibu-ibu pasti lebih tahu. Tapi yang paling perlu diatasi adalah hadapin lesor, dan ini kan sedang dihadapin oleh semua airline. Pilihannya antara dia yang mati atau kita yang mati, ya tentu kita mending matiin dia. Apalagi kalau itu ill-gotten gains. Yang kedua mungkin dengan kaitan optimalisasi daripada rute-rute, rasa-rasanya itu ada aksesorisnya juga yang Bapak harus pertimbangkan. Misalnya kantor-kantor cabang kita yang ada di luar negeri. Kantor-kantor cabang kita yang mungkin selama ini sifatnya eksesif. Ya memang harus ketatkan ikat pinggang lagi. Kayak Pak Andre sekarang udah tinggal 87 kilo. Nah, ikat pinggangnya jadi longgar lagi. Nah tapi efisiensi ini walaupun tadi saya bicara soal lesor, tetap efisiensi harus dihitung lagi. Dalam Bapak kehilangan penumpang ini apakah pengetatannya udah sesuai dengan turunnya penumpang dengan asumsi. Nah hari ini kan kita susah. Tadi saya lihat rencana ke depan Garuda mau begana, begini, itu kita pikirkan nantilah kalau masa depannya nampak udah agak tanda-tanda cerahnya udah mulai kembali. Hari ini kan survival of the day. Karena kita perlu Bapak dan Ibu Garuda ini survive. Saya nggak ikhlas kalau Garuda tutup di Republik ini. Kita semua tersandra nanti harus naik satu grup Lion Group aja. Nah, saya juga ada tanda tanya dulu waktu kita melakukan social distancing di Garuda. Iya saya akui bahwa itu adalah sesuatu tingkat trust yang bagus, layanan prima dari Garuda, tapi ini kan hari ini yang kita hadapin dampaknya. Sampai pemerintah udah bicara opsi likuidasi, kita menolak likuidasi. Itu Bapak harus, kalau perlu yang mau social distancing bayar lebih. Karena nggak adil kalau ada Garuda harus social distancing menuju Lion Air nggak social distancing, sebut aja namanya. Ya. Kalau Garuda harus menggali kuburnya sendiri, sedangkan airline lain yang tadi disebut Pak Andre, Lion Air, dia padat-padatan semua, kita dimodalin face shield aja pas masuk. Tapi gitu kan? Udah membolehkan kok.
Nah, iya maksud kita jangan sampai kita mati konyol gitu loh. Nah, kalau memang dibuka opsinya untuk kita bayar lebih, bagi teman-teman yang mau ya bayar lebih, nggak ada masalah. Karena gini, saya pun setuju apa yang disampaikan Pak Martin tadi. Kalau perlu Bapak minta audit dengan tujuan tertentu lah buat membantu negosiasi dengan lessor. Kalau BPK menyatakan bahwa memang ada kerugian negara di situ, ya kita bawa itu modal kita buat ke pengadilan di luar negeri. Karena begini, saya pun semangatnya sama seperti Pak Nusron, seperti Pak Martin dan teman-teman lain saya rasa. Kalau kita perlu suntik PMN, kita suntik PMN. Ya. Tapi kita nggak boleh suntik PMN buat nutupin dosa masa lalu. Bukan buat mensubsidi, mohon maaf, korupsinya orang lain. Subsidi rente. Kalau kita sudah tepat bahwa leasingnya sesuai dengan harga, semuanya udah ini, kita suntik lagi kan kita semangat. Mau lihat Garuda bangkit lagi dan besar lagi. Bukan mau nyelamatin atau nutupin rente-rente orang. Jadi kita mau selamatin Garuda, kita bisa desak kepada Menteri BUMN, apakah ini Garuda mau mati, ini the second airline kita yang mau habis, di dalam masa kita semua menjabat, ya apakah kita ikhlas gitu kan? Membentuk monopoli, lucu, tadinya Garuda sebagai BUMN yang harusnya punya monopoli, malah kita serahkan monopoli ke pihak lain. Jadi mungkin hal-hal itu yang kita kepingin menjadi perhatian Bapak, apapun yang diperlukan dan yang pasti udah nggak ada jalan keluar lah, kemplang-kemplang deh tuh lessor, gitu kan? Itu yang saya bilang dari pimpinan. Jadi beliau-beliau ini harus berani sama lessor-lessor itu. Loh, daripada ngadepin karyawan bilang kalian terpaksa kita pecat, ya makanya berantemnya sama lessor. mendingan si lessor-lessor ini mecat bule-bulenya mereka yang dulu ikut bantu korupsi itu. Kan begitu Pak? Atau usul pimpinan, dibikin kesimpulan rapat aja yang mengikat, kita usulin untuk audit tertentu itu. Ya, Sabar dulu, kita dengar dulu jawaban. saya rasa mungkin dari saya cukup, yang teman-teman lain juga udah banyak. Kami beri kesempatan buat Pak Dirut, dan nanti tolong kasih kesempatan sesuai arahan Pak Andre, Pak Doni Oskaria juga bicara atas nama sebagai wakil Dirut dan mungkin pemegang saham minoritas, pandangannya seperti apa. Silakan Pak. Kalau ada yang mau dijawab dan sensitif dan perlu tertutup, tolong disampaikan. Kita selesaikan dulu yang bicara publiknya dan nanti kita bikin tertutup. Kalau memang tidak ada, ya tidak perlu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi. Saya pikir kalau dari pertanyaan dan rencana jawaban rasanya nggak perlu tertutup. Kita terbuka aja, karena seperti Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sepakat dan kami sepakat, saya pikir juga mereka yang hadir dan menonton juga rasanya sepakat, nggak mau Garuda tutup ya. Saya mau coba jawab dari yang simple, bukan yang simple, yang bisa jawab. Pertama, Bu Melani, Jeddah memang tadinya sempat kita hidupkan, tapi kemudian kita tutup karena umroh ini. Jadi kita masih nunggu nanti dengan izin umroh rencananya seperti apa. Jadi sementara Jeddah kita tutup dulu. Waktu itu sempat kita buka karena ada beberapa repatriasi warga negara Indonesia yang harus pulang ke Indonesia dan stranded di sana. Kebetulan bukan peserta umroh, tapi adalah TKW dan TKI kita di Arab Saudi yang mesti pulang dan sudah habis masanya, visanya sudah habis. Ini memang tidak akan mempengaruhi pada grade Garuda yang bintang 5 ya Bu. Yang itu yang bisa saya jawab. Kemudian saya mau jawab juga soal distancing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari awal kami sebenarnya keberatan dengan konsep bahwa di dalam pesawat itu harus distancing. Karena apa? Karena di dalam pesawat itu dengan HEPA system sebenarnya sudah sangat terjamin bahwa tidak akan ada penularan. Riset sudah melakukan itu berulang kali, dan penularan dengan adanya jarak itu boleh dikatakan tidak akan terjadi karena sistem HEPA yang ada. Problemnya kenapa pada waktu itu kita jalankan social distancing? Karena memang ketidakpercayaan masyarakat untuk terbang itu sangat tinggi pada waktu itu, sehingga kita jalankan social distancing. Saya mau mengatakan bahwa ini bukan soal fakta, ini soal persepsi yang kita sedang bangun. Dan memang ketika diperkenankan oleh Kementerian Perhubungan untuk
duduk tidak berjarak, kita menyaksikan pada saat itu bagaimana tuntutan atau permintaan dari para penumpang Garuda untuk di-maintain distancing. Kita dari awal sangat-sangat sadar bahwa ini akan menggerogoti kita punya income. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk 737 dengan menggunakan konsep distancing, sebenarnya isi pesawat itu hanya 63%. Ya. Average penumpang kita itu di angka 70% Pak Doni ya. Jadi bedanya nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi waktu itu kita ambil keputusan kita maintain distancing. Memang saat ini ketika jumlah penerbangan kita jauh berkurang akibat penuh pesawat-pesawatnya kemudian kita tidak terbangkan, tuntutan terhadap tidak adanya distancing itu meningkat. Oleh sebab itu kami beberapa minggu yang lalu sudah launching apa yang kita sebut dengan Ecolite, di mana mereka yang bersedia duduk berdampingan, khususnya keluarga dan rombongan, bisa mengambil tiket jenis itu dengan diskon yang saat ini kita berikan di 25%. Ya kan? Jadi itu, dan itu duduknya di belakang, dari belakang pelan-pelan kita perbanyak dan insya Allah kalau kemudian masyarakat akhirnya sudah bisa menerima bahwa duduk berdampingan itu tidak masalah, kita akan penuhi semuanya dengan tanpa distancing. Ini masih banyak sekali penumpang-penumpang kita yang berharap bahwa kemudian ada distancing. Menaikkan harga sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, karena apa? Harga kita sudah Yankee Class, yaitu harga yang paling tinggi, dan itu sudah ada tarif batas atasnya. Jadi yang kita lakukan adalah yang mau duduk bersebelahan kita kasih diskon yang lebih baik, gitu. Harga yang lebih murah untuk bisa mengadopsi ini. Dan kita memang lihat dari waktu ke waktu bahwa ini menunjukkan upaya yang membaik. Bisnis kita deliberately belum nawarin light-nya. Jadi saat ini kita justru menganjurkan yang di bisnis itu yang bepergian berdua untuk duduk bersamaan, dan alhamdulillah penumpang Garuda baik-baik Pak Martin. Jadi kita ada beberapa kali upaya karena penerbangan penuh, ada banyak pejabat anggota DPR yang nggak dapat seat, mengontak kami, kita kontak teman-teman penumpang yang di bisnis kelas, Anda bersedia duduk berdampingan karena kebetulan suami istri, ternyata mereka bersedia memberi space itu kepada mereka yang tidak dapat tempat duduk. Alhamdulillah memang bisnis kelas kita penuh, dan sementara waktu kita mungkin masih maintain distancing di bisnis kelas, khususnya di tempat duduk yang berduaan kita masih distancing. Pensiun dini, jadi ini program yang kita tawarkan, ya kan? Benar kita memang ada diskusi bahwa persoalan ini one way atau two way. Saya pikir kita selalu terbuka untuk bicara dengan teman-teman serikat, dan kita sama sekali tidak punya intensi jahat di balik ini. Pensiun dini kita tawarkan, dan ini mengikuti aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk teman-teman pensiun dini ini. Jadi kita memang tawarkan ini. Memang sayangnya memang yang saya ingin sampaikan itu ada 1099 ya. 1099, dan memang dari jumlah yang masuk itu kami memang belum melihat, atau kami melihat bahwa jumlah pilot yang mendaftar nampaknya tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk melihat struktur kepegawaian itu bukan one way, bukan sekali jalan. Jadi kita melakukan ini pensiun dini, nanti ada berapa upaya-upaya kita berdiskusi dengan teman-teman karyawan, tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita bersama-sama sepakati untuk kita lakukan, karena ini persoalan yang sangat penting di mana jumlah karyawan ini harus sesuai dengan alat produksi. Gitu kan. Kira berapa tuh Pak Dirut jumlah karyawan yang sesuai dengan alat produksi? Nah, alat produksinya ini bergerak, hitungan-hitungannya kan kita masih hitung segala macam, tapi memang angka ini angka pertanyaan yang agak menjebak gitu, karena dianggap nanti akan jadi target, dan kalau masih ada gap apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk pertanyaan itu saya minta maaf untuk nggak bisa menjawab Pak, gitu kan, karena jumlah per pesawat itu 20 orang sama 30 orang itu sederhana saya sampaikan ini, tapi ketika teman-teman wartawan dan karyawan menghitung, berarti oh masih ada 500 orang lagi nih yang perlu keluar gitu, nih apa yang, padahal bukan itu cara approach kita gitu kan. Jadi saya mohon maaf Pak Andre untuk nggak menjawab, tapi kita hasil yang masuk dari 1000 itu jauh dari, masih jauh di bawah harapan kita. Jadi kita akan ada penawaran-penawaran lain ke depan yang nanti akan kita diskusikan dengan
teman-teman lainnya. Yang jelas adalah kita tidak punya keinginan sama sekali untuk menzolimi karyawan, dan yang kedua kita tahu persis hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk orang kemudian dipaksa keluar. Ini bukan waktu yang tepat. Ini kita mesti tahu juga bahwa kita mesti jaga sama semua kepentingan bersama. Izin Ketua, Pak Dirut, itu yang ditawarkan ada yang cuti di luar tanggungan ya? Belum ditawarkan. Jadi itu ada cuti di luar tanggungan di perusahaan ini. Kami memang merencanakan untuk menawarkan skema cuti di luar tanggungan khususnya buat mereka yang baru melahirkan atau yang akan melahirkan, supaya memberi mereka ruang yang lebih luas untuk bersama anak, atau ada keperluan-keperluan lain, terutama mereka yang mengambil kuliah, sekolah, dan ada kepentingan lain yang bisa ditinggalkan. Ada kepentingan di mana mereka bisa meninggalkan status atau meninggalkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita sekarang memang lagi coba cari cara dipimpin Kapten Arya untuk memastikan bahwa semua offering yang kita lakukan itu memenuhi kebutuhan masing-masing karyawan. Betul, kita memang ada rencana Bu Melani untuk kemudian menjelaskan soal wirausaha ini, bimbingan wirausaha ini. Tapi nampaknya memang kalau di Garuda ini banyak yang memutuskan either untuk sudah mulai wirausaha sebelumnya, atau memang mereka memutuskan untuk di rumah saja gitu kan. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan juga mengenai backup opsi ya Bapak Ibu sekalian, sebentar sebelum sampai situ. Oke, Pak Latindro, ini 11 ini adalah saving. Dulu 1 bulan kita membayar 76 juta dolar untuk sewa pesawat. Saat ini sudah turun 11 juta dolar dari 76, jadi sekitar 55 juta dolar per bulan sewa pesawat yang kita lakukan. Pak Dirut, tadi yang soal pensiun dini, ini saya. Ya, sorry. Saya nanya kan, itu kalau 1.000 itu ada uangnya di Garuda? Belum. Memang kita sepakati pada waktu kita umumkan itu adalah bahwa eksekusi pensiun dini itu disesuaikan dengan ketersediaan dana dan akan dilakukan secara bertahap. Jadi sampai SK pensiun mereka belum keluar, tetap gaji. Status karyawan tetap ada dengan hak dan kewajiban. Nah, kita insya Allah mulai di akhir bulan ini, dan kita berharap sampai akhir tahun kita sudah bisa selesaikan. Persis seperti program yang kita lakukan tahun lalu, sekitar 5-6 bulan juga Pak eksekusinya. Waktu itu berapa orang? Waktu itu sekitar 600-700an orang gitu Pak. Oke. Ya. Nah, ini ada soal pagu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sudah mengirim surat ke hampir seluruh kementerian dan lembaga, termasuk DPR, DPD. Ya. Boleh izin Pak Dirut, waktu tadi 76 juta US dollar menjadi 11 juta US dollar. Turun 11 juta Bu. Jadi 55 Pak. Dengan jumlah unit pesawat yang sama? Masih jumlah unit pesawat yang sama. Nanti saya akan share lagi Pak ya. Ya. Story-nya. Kemudian satu lagi Pak Dirut, tadi minta maaf saya lupa. Tadi kan ada restrukturisasi masalah sukuk. Ya. Itu tadi sukuk apa juga termasuk, ada sukuk di situ yang dari BPKH. Karena ini kan sering banyak di media bahwa dari Badan Pengelola Keuangan Haji itu banyak masuk juga ke Garuda. Apakah benar itu informasinya? Dan kalau ada jumlahnya berapa? Kami tidak punya informasi itu Pak. Tadi kami kebetulan tadi siang sebelum acara di DPR ini kami ada diskusi dengan para sukuk holder menjelaskan kenapa Garuda tidak membayar kupon sukuk di tahun ini. Jadi kami nggak dapat informasi, tapi kami cek Pak ya, apakah ini, karena pada dasarnya informasi tersebut bukanlah di tangan kami siapa yang memegang sukuk pada saat ini. Tapi kami cek Pak ya. Minta tolong nanti lanjutan informasinya khususnya BPKH Pak Dirut. Siap. Yang selanjutnya ini yang sepotong yang selanjutnya adalah soal pagu. Jadi kami sudah mengirim surat hampir ke seluruh lembaga DPR, MPR, DPD soal pagu perjalanan dinas. Karena kami mengetahui akhirnya bahwa harga tiket kita nggak sesuai dengan pagu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan soal perjalanan dinas. Oleh sebab itu khusus buat seluruh ASN kami perkenankan untuk mengambil tiket Garuda berbasis pagu, jadi bukan berbasis harga tiket. Nah, ini mesti bisa menghubungi kami atau travel agent
yang selama ini digunakan dengan menggunakan ada satu kode yang kita bilang kode bookingnya namanya NKRI. Ini para travel agent semuanya udah tahu itu nama kode bookingnya NKRI. Tadinya kita mau tulis kode bookingnya selamat ulang tahun Pak Jokowi, tapi kepanjangan jadi saya NKRI aja gitu kan. Kebetulan beliau hari ini ulang tahun. Stop rugi, ya betul, rute-rute ini kita memang hentikan karena rugi Bapak Ibu sekalian internasional ini kan. Hanya saja ada beberapa rute yang kita memang masih pertahankan walaupun saat ini rugi tapi punya potensi untuk untung. Dan dasar kita karena tertutupnya Bu Evita, karena memang seluruh negara tertutup, basis penerbangan kita sebenarnya adalah berbasis kargo. Jadi kita isi kargo, habis itu penumpang seadanya aja kita bawa. Ya kan, karena memang keterbatasan itu. Dan Bu Evita mohon difahami bahwa mereka yang numpang pesawat kita baik itu yang keluar negeri maupun yang pulang dari luar negeri itu mayoritas adalah bagian dari repatriasi. Jadi warga negara kita yang harus pulang sama warga negara asing yang harus pergi. Tapi utamanya sebenarnya adalah kargo itu. Oleh sebab itu kalau tadi dilihat grafik kargo internasional itu menanjak sangat-sangat luar biasa. Sepanjang 2021 dari hanya 8,3 menjadi sekitar 20. Itulah mayoritas internasional semua dan itu kita pertahankan. Memang yang kita lihat ke depan tidak mungkin bisa untung karena kondisi yang ada dan tidak mungkin kita naikkan kargo, kita hentikan. Seperti Melbourne mulai bulan depan kita hentikan, Perth mulai bulan depan kita hentikan, Osaka kita sudah hentikan. Kita masih terus menerus review Amsterdam. Kita pertahankan satu penerbangan ke Australia yaitu Sydney gitu Pak. Emang masih ada penumpangnya tuh buat ke Australia? Mereka perasaan saya lockdown paling ketat gitu. Mereka lockdown paling ketat dan mereka sebelum lockdown paling ketat aja mereka membatasi maksimum cuma 50 penumpang Pak untuk masuk ke Australia, tapi keluar dari Australia itu bebas. Jadi di beberapa penerbangan itu lebih dari 100 penumpang, mayoritas orang Indonesia yang kembali. Nah sekarang karena kondisi yang makin mengetat di Australia, kita cuma buka Sydney dan Sydney pun seminggu sekali gitu Pak. Karena penting buat kita memastikan bahwa ada yang kita sebut dengan connectivity. Jadi itu memang, dan kita review terus menerus, memang ada 2 rute yang saat ini sedang kami amati dengan sangat ketat, yaitu Amsterdam Jakarta dan Jakarta 3 rute Amsterdam Jakarta, Jakarta Kuala Lumpur dan Sydney. Karena Singapura juga agak challenging, kita mulai kurangin. Yang menguntungkan justru malah Bangkok, Hong Kong, sama Cina ya, sama Cina. Karena Cina itu charter. Yang selanjutnya juga sedang kami monitor juga adalah Seoul. Pak Dirut, ya. Mau tanya, saya ini dalam negeri ya, itu ke Batam itu sekarang lebih banyak Airbus, ya penumpangnya dikit. Itu memang kargo ya Pak ya? Betul ya? Pak. Betul Pak. Jadi memang kebetulan banyak sekali kargo yang teman-teman upayakan untuk khususnya dari Batam ke Jakarta Pak. Oke, terima kasih. Kemudian soal opsi ya Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bisa masuk langsung ke isu yang cukup hot ya Pak ya. Jadi opsi nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian itu adalah opsi restrukturisasi lewat PKPU. PKPU itu bukan keberangkutan. PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ya. Bukan pilot, pernyataan pilot. Bukan. Hanya saja begitu kita masuk ke dalam PKPU setelah 270 hari ketika tidak ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur, otomatis terpilotkan. Artinya apa? Ada risiko selalu untuk bisa jadi pilot ketika masuk ke PKPU. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, berapa hari? 270 hari. 9 bulan, Pak. Jadi untuk negosiasi antara debitur dengan para kreditur. Artinya memang untuk memasuki ke tahap PKPU yang kami klasifikasikan selama ini sebagai in court, itu haruslah ada keyakinan dan kepastian mengenai penyelesaian negosiasi terhadap hutang piutang ini, ya kan? Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan ada 2 hal Bapak Ibu sekalian yang kami nanti butuh dukungan
Tetapi ini memang banyak inisiatif yang bisa mengacaukan dua hal tersebut. Yang pertama adalah Garuda harus punya plan yang solid. Kalau ini lewat restrukturisasi selesai, disepakati oleh para kreditur, Garuda akan seperti ini. Karena apa? Karena para kreditur itu kan mesti punya keyakinan bahwa kalau dia mengorbankan tagihan dia mesti tahu bahwa Garuda ini akan sustain for longer time. Yang kedua adalah berbasis itu kita mesti punya proposal ke para kreditur. Nah, berkaitan dengan proposal ini tadi ada pertanyaan soal debt to equity. Pada waktu kita misalkan orang berhutang 1 miliar ke kita, kemudian kita tawarkan sebagai pengganti hutang 1 miliar ini debt to equity. Inilah yang ini bisa aja jadi sebuah penawaran, tapi ini haruslah menunggu persetujuan pemegang saham, karena pemegang saham pasti akan keduli sih begitu kita tawarkan equity. Ini yang kita memang masih mau lihat proposal apa yang nanti diajukan oleh kami dengan para advisor ini. Ya, kalau di dalamnya adalah ada opsi debt to equity, ini harus tentu saja keputusan para pemegang saham. Khusus soal pemegang saham, Pak Nusron, nggak ada kepentingan saya untuk izin pimpinan, Pak Dirut. Ya. Enggak, yang kami tanyakan terkait skema debt to equity swap itu dari pendapat Garuda bagaimana? Itu kami sih buka aja, karena kembali lagi kami dari sisi saya mau bicara dari sisi kapasitas sebagai manajemen yang nggak ada urusan dengan siapa pemegang sahamnya kan Pak ya. Artinya kalau itu jadi salah satu proposal yang harus kita ajukan, tentu saja kita harus datang ke para pemegang saham untuk minta persetujuan. Setujukah Anda bahwa proposal yang kita ajukan ke para kreditur itu isinya adalah debt to equity? Pak. Nah, debt to equity itu bisa dua Pak, ada yang permanen, ada yang temporer. Temporer itu bisa dalam bentuk MCB, yang permanen tentu dalam bentuk syariah Pak. Ya, ada banyak instrumen yang kita masih menunggu usulan dari para advisor tentang instrumen apa yang bisa kita pakai. Tapi bisa juga instrumen itu tidak terkait sama sekali dengan pemegang saham di dalam proposal nanti ke para kreditur. Pak, mungkin di announce juga di sini, Bapak jadi pakai konsultan Amerika itu? Sudah kita umumkan, Guggenheim, McKinsey dan berapa konsultan Pak? Ada 3. Ada 3. Berapa itu Pak bayar konsultannya? Waduh. Jangan-jangan utang lagi bayarnya nanti untuk bayar konsultan itu? Belum kita bayar kan belum jalan Pak. Ya makanya. Belum jalan. Ya kan. Ya kalau bayarnya mahal-mahal ternyata bukan malah menyembuhkan, malah nambah hutang nanti. Mestinya menyembuhkan Pak, mestinya akan menyembuhkan kan. Bagian dari kewajiban mereka adalah datang dengan proposal dan bernegosiasi konsekuensinya kalau nggak sembuh di konsultannya. Ya tentu pasti dia pada waktu mengambil keinginan bertransaksi dengan kami itu tentu ada keyakinan dia bahwa dia akan dibayar dengan cara memang Garuda sembuh gitu kan Pak. Ya sama aja kalau saya mau Bapak mau bangun rumah, saya disuruh bangun rumah, kalau saya nggak yakin Bapak bisa punya uang bayar rumah, ya saya kan nggak mau bangun rumah Bapak gitu kan Pak. Poinnya kan begitu. Kita optimis lah Om Nusron. Ya. Jadi kembali lagi Pak Nusron, mungkin juga untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, saya nggak mewakili kepentingan siapa-siapa kecuali kepentingan para pemegang saham, dan para pemegang saham itu memang harus kita lempar ke para pemegang saham. What is their conclusion? Kami ini kan manajemen mengeksekusi pemegang saham, dan soal takut dicopot dan segala macam rasanya nggak perlu takut lah Pak. Saya santai aja kok Pak, tugas saya kan menjalankan amanah. Tapi kembali lagi pertanyaan Pak Nusron, masih sanggupkah kita menyelamatkan Garuda? Masih. Dan harus. Dan pilihan yang kita memang ambil seperti tadi kami sampaikan di operational restructuring ini adalah memang lebih ke opsi kedua dan ketiga. Opsi kedua ketiga itu adalah apa? Restrukturisasi. Karena hutang ini nggak mungkin kalau mesti ditanggung pemerintah semua. Saya sepakat dengan pimpinan, hutang ini adalah hutang masa lalu juga. Saya nggak mau lihat ke belakang segala macam. Bahwa kalau kemudian nanti yang menggantikan kami di sini menjelek-jelekan kami, monggo. Nggak ada masalah buat kita. Saya sudah prestir di banyak tempat dan orang selalu menjelekkan saya, nggak punya masalah juga gitu kan. Tapi ini memang opsi yang paling rasional. Hitungan-hitungan kita sampai ini makin mendekati keyakinan kita bahwa kalau kita eksekusi ini dengan baik, kita bisa memperoleh hasil negosiasi dengan para kreditur yang hari ini ada sekitar sampai 70T. Termasuk di dalamnya adalah kreditur BUMN yang tentu saja buat mereka tidak mudah menerima proposal apapun gitu kan. Kita terus diskusi, dan memang Bapak Ibu sekalian, hari ini kami belum sampai pada titik itu bersama para konsultan.
nanti begitu tiba waktunya, ini kita tentu akan sampaikan, ini Garuda ke depan, ini proposal kita kepada kreditor untuk membuat 70T ini menjadi sebuah utang yang lebih sustainable, lebih mampu kita bayar dalam di kemudian harinya. Jadi ini soal merah putih buat kami juga penting, kami terus menerus memastikan bahwa ini berlangsung. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi lesor nggak dibayar, memang sudah lama nggak kita bayar kok. Dari tahun lalu juga sudah nggak kita bayar para lesor itu. Kita punya 31 lesor hari ini. Dari 41 pesawat yang kita tangani itu ada 15 lesor, sisanya ya kita diamkan aja udah. Pesawatnya juga berhenti ada di Jakarta, beberapa minta dikembalikan. Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu perhatikan adalah begitu kita kembalikan itu clocking early termination terjadi, dan clocking early termination kita mesti sangat hati-hati terhadap terms and condition di kontrak. Apa kewajiban Garuda kalau early termination? Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, semua kontrak lesor kita itu ada pasal nerakanya satu. Apapun yang terjadi Anda harus bayar. Semuanya ya Pak? Semuanya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati menganggap ini, karena ini jadi obligation yang bisa berkepanjangan kan. Alhamdulillah sudah ada 2 lesor yang bersedia pesawatnya kita kembalikan, case close. Alhamdulillah sudah ada, yang mungkin sempat dilihat di medsos yang berubah kodenya. Menurut Bapak berapa banyak kontrak yang kira-kira memuat unsur, ya mohon maaf, korupsinya di dalam situ? Nggak tahu. Jadi faktanya begini, faktanya kontrak itu Pak. Ya, saya pernah ketemu, bentar Pak Andre, saya pernah ketemu mantan direktur Garuda di kafe, terus saya tanya, "You kan udah bukan di sana, udah nggak ada beban gimana?" "Udah berat Pak, itu pesawat-pesawatnya ada yang harus okupansinya 100 sekian puluh %. Nah itu baru bisa ini, yang ATR, Embraer apa segala. Nah itu kan berarti untuk kontrak itu hampir semuanya udah pasti terbebani berlebih gitu kan. Nah, apakah ada korupsi di situ atau tidak? Kami nggak bisa menyimpulkan. Kenapa? Bahasanya bukan korupsi lah, yang kemahalan. Oh ya, semua kemahalan Pak, semua kemahalan. Semua kemahalan, itulah yang kita negosiasi kemarin, tahun lalu. Sudah turun Pak, sudah turun 30% gitu kan. Itu yang kemahalan. Ini yang kemudian kita mau renego lagi. Karena apa? Ada 2 hal yang kita mesti renego Pak. Yang pertama adalah kewajiban kita yang belum kita bayar selama ini. Itu sekitar total 700 juta ya. Ke semua lesor-lesor itu. Itu yang kita nggak pernah bayar Bapak Ibu. Sama yang ke depan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga mengamati ketika kami mengeluarkan statement mengenai CRJ gitu, 12 pesawat gitu. CRJ Pak, itu sudah 8 tahun kita pakai, setiap tahun rugi. Sebentar pimpinan, boleh nggak beberapa detik? Pak, kontrak yang semua ada jebakan Batman itu, jebakan neraka itu, apakah lazim di dunia penerbangan maskapai lain ada seperti itu sama lesornya, atau memang Garuda doang? Kan ada benchmarking, ini kita perlu tahu lah Pak. Kalau memang itu memang hanya Garuda saja, ya kita boleh bikin kesimpulan untuk minta audit tertentu. Ini penting Pak, rakyat perlu tahu, Bapak ungkap saja. Jangan kita, kan semuanya semangatnya ingin menyelamatkan Garuda. Ya. Kita akan support Bapak, kita selamatkan perusahaan Garuda, semua Komisi 6 ini mendukung manajemen baru, tapi tolong kasih tahu kita, ini kontrak-kontrak itu lazim atau hanya karena Garuda? Jadi gini Pak. Ya, makasih Pak. Ya, boleh jawab ya Pak. Ini sangat lazim untuk sebuah kontrak leasing yang basisnya ada sell and lease back. Saya perusahaan lesor, Bapak menjual pesawat Bapak ke saya sewakan lagi. Ya saya kan mesti dapat jaminan bahwa sewa saya itu dibayar sampai hitungannya selesai kan Pak. Jadi itu sangat biasa. Persoalannya adalah kenapa harganya mahal? Enggak berarti ya. Nah, yang kedua adalah bisa nggak kita negosiasi dengan keras atau dengan santun soal saya berhentiin, saya balikin, sudahlah nggak usah bayar yang ke depan gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 2 lesor Pak. Dan ini memang Pak, kalau kita nggak berhati-hati, kita memang perlu keras tapi juga mesti tarik ulur dalam negosiasi ini. Kenceng nggak kebuguan juga nggak ada gunanya gitu kan. Karena apa? Tujuannya adalah bagaimana dia menghentikan kontrak dengan kita, tapi juga kita nggak punya kewajiban ke depan. Kewajiban ke belakang kita nanti selesaikan dengan restrukturisasi gitu kan Pak.
Malah saya bicara dengan salah satu dari mereka berdua, mereka katakan, Pak Irfan saya ambil, selesai ini segala macam, kalau Anda nanti sudah selesai dengan restrukturisasi, boleh nggak saya masuk lagi nyewain pesawat? Pak Ketua izin Pak Ketua. Ya. Boleh Pak Ketua. Pak Irfan mohon izin. Monggo. Dua, tak interupsi Pak. Pertama soal yang kemahalan. Itu basis menghitungnya kemahalan pakai apa Pak? Benchmarknya kan dulu kan ketika waktu kontrak pasti sudah menggunakan konsultan juga, ada advisor juga, ada opinion juga. Terus itu opininya disogok atau opininya jiplak atau opininya gimana waktu itu? Kok sampai kemudian hari ini dijustify baru kali ini mengatakan itu kemahalan? Begini Pak, saya dirut tugas saya ke depan Pak ya, dan menerima apapun yang ada di depan saya tanpa melakukan pengecekan ke belakang. Saya nggak mau jump to any conclusions situasi pengambilan keputusan pada saat itu Pak ya. Tetapi fakta yang ada di kita hari ini adalah sangat sederhana Pak ya. Nggak mahalnya pakai benchmarkingnya? Ada apa? benchmarknya Pak, ada industri standarnya kayak seperti 777 itu kita sewa 2 kali lipat daripada harga standar industri gitu. Bahwa memang kita punya spek agak berlebih memang dibandingkan standar gitu, misalnya joknya kulit, kita kulit, mereka nggak itu kulit, dia akal-akalin lah. tapi kembali lagi ya, upaya yang kita lihat daripada kita ribut, kita negosiasi dan kita berhasil menurunkan sampai 30% tahun lalu Pak ya, menjadi turun 11 juta dolar itu. Cuman hari ini memang buat kita nggak cukup itu. Buat kita nggak cukup, apalagi kita kewajiban kemarinnya, kewajiban sampai hari ini nggak kita bayarkan. Pak, kita ikutin dulu alur argumentasi Bapak tadi. Kalau sudah di diskon 30%, sudah menjadi sesuai standar atau masih ada mendekati. On average mendekati. Berapa persen kira-kira? Masih bisa turun berapa persen lagi lah kalau untuk mencapai standar itu? Isunya sekarang bukan turun lagi berapa persen Pak. Isunya sekarang adalah bagaimana itu nggak jadi fix. Karena inilah berapapun angkanya yang rendah. Kalau ini fix kan, kalau nggak diterbangin jadi mahal kan Pak. Iya. Ke depan, dan ini menjadi pemahaman bersama sekarang para lessor juga, karena lessor seperti Bapak juga ketahui ini kan juga isunya seluruh dunia. Bagaimana kita pay per hour. Pak Ketua, saya mau nyambung pertanyaan saya tadi Pak Ketua, Pak Dirut udah jawab. Ini kayaknya banyak wartawan nunggu itu. Kan tadi sudah Bapak sanggup dan harus untuk menyelamatkan Garuda ini dengan pilihan opsinya opsi 2 atau opsi 3 yang Bapak jelaskan. Andai nanti pemerintah atau Bapak ambil opsi 2, kalau saya nggak yakin jujur dengan opsi 2, saya tetap opsi 1 baru yakin, ya kan? Nah pertanyaannya, karena Anda yakin bahwa itu opsi 2, berapa lama ini masalah bisa selesai, dan apa konsekuensinya kalau term and condition yang Saudara Dirut itu sampaikan ternyata nggak selesai? Mungkin reputasi Anda hancur, tapi kan ujung-ujungnya Garuda mati juga, ya, karena Pak, kita semua nggak ingin Garuda mati. Ya Pak Nusron, kalau Pak Nusron nggak percaya sama kami, tolong sampaikan aja ke Pak Menteri bahwa saya nggak percaya sama direksi sekarang, tolong diganti. Jawabannya tidak menjangan. Yang kita bisa lakukan bukan, Pak. Saya nggak percaya dengan pilihan opsi 2. Kalau saya pribadi berpendapat saya opsi 1. Monggo Pak, itu kalau bukan di domain kita Pak. Iya, saya opsi 1 kalau saya mendorongnya. Saya yakin kalau opsi 1 100% bisa selamat. Tapi kalau Anda yakin dan Anda yakin bisa dengan opsi 2, ya kan, Anda yakin bisa. Kalau Anda yakin opsi 2 kan Anda yakin tadi opsi 2 bisa. Saya tanya berapa lama dan apa konsekuensi logisnya kalau ternyata gagal, Anda sanggup menghidupkan Garuda lagi kalau udah kadung mati? Misal. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak Pimpinan sama teman-teman anggota Komisi 6 yang saya hormati. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi supaya kita clear mengenai kondisi Garuda Indonesia dan opsi apa yang terbaik untuk Garuda Indonesia. Karena kita harus tahu root cause problemnya apa, sehingga solusi apapun itu akan relate kepada itu. Pertama-tama mungkin perlu disampaikan mengenai tadi, pertama adalah mengenai harga sewa yang dipertanyakan oleh Bapak Ketua, Bapak Pimpinan. Tahun 2020 yang lalu, manajemen sudah berhasil. Kalau dulu memang orang selalu bicara bahwa harga kemahalan tanpa ada action yang diambil. Kemudian kami melakukan proses negosiasi, rata-rata itu turun 30%, sehingga hari ini harga sewa kita sudah meet dengan pasar. Sebagai contoh, 777 sebelumnya 1,5 juta US dollar kita bayar sebulan,
Hari ini kita sudah membayar 900.000 US dollar per bulan. Artinya manajemen sudah menghemat kurang lebih, tadi kita tambahkan sedikit, kurang lebih selama tahun 2020 kita sudah mengurangi total fixed cost Garuda Indonesia 30 juta US dollar per bulan. Artinya kalau ini kembali traffic ke tahun 2019 kita sudah dapat windfall 30 juta US dollar per bulan. Jadi hal ini perlu kita klarifikasikan supaya kita clear cost. Sebetulnya problemnya ada di mana, ini nomor satu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dirut, problemnya muncul adalah bahwa hari ini itu kita rugi memang kurang lebih secara konsolidasi itu sekitar 100 juta US dollar per bulan. Itu konsolidasi. Tetapi kalau Garuda Indonesia Airlines saja itu kurang lebih 62 juta US dollar per bulan. Lalu kan untuk menyelesaikannya kita harus tahu root cause problemnya dari mana datangnya 62 juta US dollar per bulan ini. Yang nomor satu datangnya itu adalah karena kita punya tadi disampaikan oleh Pak Dirut 142 pesawat yang wajib kita bayar ini menjadi fixed cost kita dengan total cost termasuk di dalamnya adalah leasing cost, MR cost, kemudian juga ada maintenance yang harus kita siapkan kurang lebih 80 juta US dollar per bulan. Leasing cost kita hanya 56 juta, dari sebelumnya 75 juta US dollar per bulan. Jadi ada kurang lebih 80 juta yang wajib kita bayar secara buku, walaupun pada faktanya tidak kita bayar. Ini kan 80 juta. Tetapi kapasiti penumpang yang ada hari ini untuk size-nya market hari ini hanya 41 pesawat cukup. Sehingga Garuda Indonesia menanggung 101 pesawat yang sebetulnya hari ini tidak kita perlukan, tetapi secara buku kita catat. Selisih dari dua ini sudah kurang lebih 40 juta US dollar sendiri. Jadi kerugian kita itu sebetulnya adalah murni karena tadi pesawat yang tidak unutilized asset, underutilized asset. Yang asetnya tetap kita bayar secara fixed cost kita, tetapi pesawat itu tidak menghasilkan revenue. Karena itu tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa fokus kita, apapun penyelesaian yang kita lakukan selama kita tidak menutupi menyelesaikan ini, even kita beri PMN pun artinya setiap tahun rugi 1 triliun terus. Jadi yang harus kita obati adalah bagaimana menutup sumber kerugian ini. Ini sudah di-define oleh kita, tetapi memang tadi Pak Dirut sudah menyampaikan proses negosiasi ini tidak mudah. Kita ingin pesawat ini, maaf kita sudah tidak pakai lagi, ini ada 101 pesawat kita ingin kembalikan. Tetapi di dalam proses ini tentu membutuhkan waktu. Ini yang sedang bergulir kami lakukan, kurang lebih yang sudah kembali termasuk diantaranya adalah CRJ yang dikembalikan 16, hari ini kita sudah mengembalikan secara total kurang lebih 20 pesawat yang sudah kita kembalikan. Ada lagi negosiasi yang sedang kita lakukan dengan salah satu lessor, 7 pesawat yang juga kita harapkan akan segera dikembalikan. Ini harapan kita sebetulnya adalah ada 3 opsi yang kita minta kepada lessor, either dia memang melakukan early termination, atau yang kedua dia melakukan lease holiday sehingga dia tidak membebani neraca atau buku kita, atau yang ketiga adalah pay by the hour. Ini sebetulnya Pak yang sedang kita lakukan, dan harapan kita ini poin 1 yang wajib. Kalau ini tidak dilakukan, langkah apapun pasti akan merugikan 1 triliun setiap bulan kalau ini tidak ditutupi. Lalu tahapan kedua adalah bagaimana penyelesaian terhadap outstanding hutang kita kepada kreditor. Ini tadi ada opsi-opsi yang ditawarkan. Yang nomor 1 adalah apakah kita akan melakukan proses perdamaian melalui PKPU, kemudian kita menemui titik perdamaian di situ dengan proposal yang kita ajukan, atau yang tadi kita melakukan restrukturisasi tanpa melalui court dengan beberapa opsi, diantaranya melakukan extension terhadap loan kita dan lain-lainnya sehingga masuk lagi ke repayment capacity yang kita miliki. Ini yang sedang dikaji Pak. Mungkin mudah-mudahan hari ini kita sudah tahap paralel 2 ini kita lakukan. Kalau secara cash flow, kenapa pertanyaannya Garuda Indonesia masih bisa terbang sampai hari ini? Tadi dijawab bahwa kita masih punya revenue kurang lebih 76 juta US dollar per bulan, yang itu cukup untuk membayar lessor kita yang kita terbangkan tadi, yang hanya 41 tadi untuk kita maintain, cukup juga untuk bayar gaji, cukup juga untuk membayar Pertamina. Ini untuk yang 41 kita fine-fine saja, tetapi problem Garuda itu kan di buku, di pencatatannya kita wajib tetap membukukan tadi kos-kos yang sebetulnya tidak kita pakai. Jadi ini memang perjuangan kita adalah bagaimana fight dengan 101 lessor yang tadi tidak menghasilkan revenue kepada kita, tetapi bukunya tetap kita catat. Kurang lebih begitu Pak tambahannya. Justru itu Pak yang saya pertanyakan. 2 langkah itu dilakukan pada satu sisi negosiasi dengan lessor, sisi lain adalah negosiasi masalah utang lama.
yang dipilih oleh Pak Dirut sama ini yang tadi dikatakan sanggup dan optimis itu kira-kira sampai kapan selesai supaya kita semua ini bening, supaya saya ini bisa tidur nyenyak bahwa begitu nanti saya bangun Garuda masih hidup, saya bisa tidur nyenyak. Itu kapan kira-kira saya mulai tidur nyenyak? Itu aja Pak pertanyaan saya. Dan apa konsekuensinya kalau dari sekian lack of waktu tadi, lack of time tadi itu ternyata gagal, ya kan, ternyata Garuda kadung mati, negosiasi gagal, negosiasi utang lama gagal, kemudian Garuda mati. Apa kompensasi yang Bapak berikan kepada kami sebagai pecinta Garuda ini supaya Garuda bisa hidup lagi? Apakah bisa menciptakan napas buatan atau nyawa buatan untuk itu? Itu aja Pak Sata, butuh waktu kapan kira-kira? Ya, perhitungan kita Pak ya, proses negosiasi itu kalau misalnya lewat PKPU ataupun tidak lewat PKPU, kita nggak bisa lagi lewat dari tahun ini ya. Ini yang kita targetkan bersama internal kita. Gitu, Pak. Jelas. Ya, ini yang kita lagi lakukan. Saya kasih kita ketemu Desember. Ketua, saya usul. Nah, sampai bulan Desember kita nggak usah rapat lagi dengan Garuda. Kita tunggu Januari. Sebentar Pak. Seperti tadi saya sampaikan, sebentar Pak. Seperti saya sampaikan tadi adalah di dalam proses kita melakukan proposal kepada kreditor kita untuk hutang-hutang yang masa lalu maupun kepada para lessor kita untuk ke depan, ini ada kemungkinan besar kita memang mengajukan proposal di mana ada konsekuensi finansial dan ada konsekuensi debt to equity misalnya itu. Nah ini mungkin nanti kami mohon izin apabila proposal itu membutuhkan dukungan politik dari DPR, kami mohon izin untuk bisa mempresentasikan proposal itu terlebih dahulu ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 6 apabila memang diperlukan sampai sejauh itu. Kalau tidak bisa diselesaikan secara kooperasi, tentu saja kita akan lakukan upaya secara kooperasi. Boleh dong, boleh. Saya kira oke saja, tapi gini, saya udah percaya ini. Silakan ambil 2 langkah itu kalau yakin tahun ini dilakukan. Tapi kami nggak mampu menjamin apakah yang di debt equity swap-nya itu bersangkutan mau, apakah Pertamina mau, apakah Himbara itu mau, belum tentu. Sebagai proposal silakan kalau mau jangankan ke anggota DPR, di public expose di Bursa Efek juga boleh kok. Ya, maksud saya masalah, gitu. Ini kan membutuhkan keputusan politik dari DPR karena punya implikasi terhadap jumlah saham pemerintah di Garuda. Itu sih Pak. Oh, kami nggak masalah, yang penting selamat Pak. Siap, terima kasih. Jangankan kok punya pemerintah, saham minoritas yang lain hilang pun saya nggak menangis. Saya hanya menangis nanti Pak Doni nggak jadi wadirut aja kalau soal itu. Tapi yang penting sekarang begini aja, Garuda hidup, Desember selesai, sebagaimana janji Bapak tadi, Januari kita ketemu. Kalau memang Garuda selamat, saya appreciate sama Bapak-Bapak yang ada di sini. Tapi kalau sampai Garuda mati, Bapak-Bapak harus ikut mati. Siap. Ya kan? Kenapa? Saya cinta Garuda, nyawanya nggak ketolong. Itu karena Bapak-Bapak yang janji menyelamatkan, dengan opsi itu ternyata nggak mampu. Kalau saya mendingan saya pesimis, saya nggak sanggup Pak, saya minta opsi 1 kepada pemerintah. Tapi Bapak nggak mau untuk itu, silahkan. Tapi itu hak saya hormati. Ya kan? Kita ketemu Januari. Terima kasih. Enak juga jadi nusron. Enak juga. Nanti tahun depan saya apply. Ini anggota DPR-an. Baik. Cari dapil Pak Dirut. Jadi untuk jawaban udah ya. Tadi kayaknya... Pimpinan, saya mau usul tetap itu kan, kalau kita mendengar keterangan Pak Dirut tadi, lalu Pak Wadirut, problemnya lesser. Nah, kalau kita kejar di perjanjian kan itu hal yang biasa. Tapi ada kalimat tadi yang boleh kita kejar angkanya, kemahalan. Nah, saya minta dalam kesimpulan nanti kita merekomendasikan audit khusus itu dengan tujuan tertentu ya, untuk sekali lagi untuk mengejar perjanjian Garuda dengan para lesar ini, sehingga nanti kalau akhirnya harus ke pengadilan kita sudah punya modal dasar bahwa ada kong kali kong. Ya, kita kasih modal
teman-teman direksi Garuda ini modal untuk bertempur, bernegosiasi dengan lesor-lesor yang nakal itu, ya. Dan supaya rakyat pun juga merasa nyaman kalau nanti setelah masalah ini selesai kita kasih penyertaan modal negara, kita ada dasar gitu loh pimpinan, tidak lagi membantu para pemburu rente. Jadi itu rekomendasi, kita bikin kesimpulan pimpinan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan kiri. Pimpinan. Ketua pimpinan. Bentar, gantian dulu. Ini Pak Nasril dulu, baru Pak Nusron, baru Pak Herman. Ya, saya semangat merah putih saya pikir sudah terbangun. Ya. Yang kedua, angin segar ataupun proposal yang akan disampaikan kepada kreditur terhadap debt equity, ya. Kan ini kan debt equity swap itu kira-kira seberapa besar mengurangi beban Garuda, sehingga beban yang katakanlah maupun bunga maupun kewajiban itu seberapa besar dia. Dari situ saja Pak. Jadi ini merupakan angin segar kita. Jadi gini Pak, saya itu salah satu opsi Pak ya, debt to equity, dan saya nggak bisa bilang apa-apa hari ini karena debt to equity skenario itu ada instrumen macam-macamnya gitu Pak ya. Nah, cuman kan saya ingin sampaikan, ini kan butuh dukungan politik kita Pak. Betul, oleh sebab itu mohon sabar Pak, nanti begitu kita finalisasi proposal yang paling fit kita akan sampaikan sini ketika ini bicara soal debt to equity. Tentu saja Pak ya, seluruh proposal atau seluruh instrumen yang kita masukkan ke dalam proposal itu haruslah memastikan bahwa kalau disetujui oleh seluruh kreditor, Garuda itu Garuda yang sehat, sangat sehat, artinya sustain. Kalau hutangnya yang paling masuk akal cuma 1 miliar atau 500 juta ya cuma segitu aja, sisanya sudah menjadi equity kalau kita ambil instrumen itu ya Pak ya. Ya itu yang harus kita ambil. Kalau bisa jadi ada proposal yang lain Pak ya, ada hitungan-hitungannya, karena ada banyak sekali instrumen-instrumen di dalam proposal ini seperti kayak zero coupon dan sejenis-jenis, ada macam-macam Pak ya. Kita perlu ada sesi khusus untuk mendiskusikan opsi-opsi yang mana. Kita juga masih menunggu karena ini harus dikaitkan dengan kira-kira kreditor itu maunya yang mana, bukan maunya kita aja tapi kira-kira kreditor mau accept apa tidak Pak. Ya, bayangan kami Pak ya, interdebt BUMN dulu, seberapa besar keringanan itu didapati? Boleh. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Pak Nasril. Jadi memang kita belum bisa mendisclose mengenai skenario penyelesaian daripada hutang ini. Kenapa? Karena memang ini sangat komprehensif berkaitan dengan total seluruh daripada kreditor kita. Dan treatmentnya nanti, makanya kenapa kita menunjuk ada konsultannya yang memang khusus untuk melakukan proses keuangannya, kemudian membangun bisnis proses ke depannya. Kalau ini dibocorkan nanti pasti ada pihak-pihak yang dari awal sudah reluctant terhadap proses usulan perdamaian ini. Tetapi kalau di luar nanti kita bisa menjelaskan kenapa memang kalau ini kita publis ada yang treatmentnya A, ada yang treatmentnya B. Karena penyelesaiannya komprehensif berkaitan dengan seluruh total kreditornya Garuda Indonesia, tidak satu persatu. Ini yang sedang dilakukan, sedang didesain, kemudian ini akan dipropos kepada mereka. Memang mungkin salah satu daripada opsinya adalah beberapa nanti akan seperti yang Bapak tadi sampaikan, salah satunya ada opsi itu, tetapi ini harus komprehensif semuanya, roadmapnya sedang kita siapkan. Mungkin di dalam waktu 2 minggu, target kita 3 minggu. 3 minggu ini sudah selesai seluruh rencana penyelesaian daripada total restructuringnya Garuda Indonesia. Ini yang proposal yang akan kita bawa kepada seluruh daripada kreditor Garuda Indonesia. Tidak bisa parsial-parsial. Nanti kalau parsial kita punya treatment yang berbeda, yang ini tidak mau ikut nanti dengan proses perdamaian yang diajukan. Kurang lebih begitu Pak, tambahannya Pak. Ketua, pimpinan, Pak Muhtarudin, pimpinan, izin pimpinan. Oh ya, silakan Pak. Saya tertarik tadi dengan penjelasan Pak Dirut terkait dengan masalah hampir bahkan semua harga leasing Garuda itu adalah kemahalan. Ya. Oleh karena itu saya mendukung usulan Pak Andre Rosadi. Ini sekali ini saya sependapat dengan Pak Andre Rosadi. Itu kehormatan bagi saya Bang. Perlu ada audit investigasi atau audit khusus terhadap kenapa
sampai sewa kuda seduh itu mahal ya. Ini manajemen sekarang kan memperbaiki dan sekaligus juga mencari solusi ke depan. Tapi jangan juga orang-orang yang kemarin negosiasi kemudian melaksanakan kontrak dan sebagainya itu enak-enak saja tidur di luar. Oleh karena itu perlu ada audit investigasi. Kalau mereka terbukti salah, silakan hukum bertindak. Ya, kalau ada indikasi-indikasi korupsi dalam proses kontrak itu, silakan hukum bertindak. Tetapi penyebab daripada kontrak itu mahal itu harus diselidiki. Oleh itu saya sependapat dengan usulan Pak Andre agar Komisi 6 merekomendasikan untuk audit investigasi atau audit tujuan tertentu terhadap kontrak-kontrak seluruh kontrak Garuda. Saya kira itu usulan saya. Terima kasih. Ketua, ya, Ya. saya nggak pakai mic Pak Ketua.
Nggak, baik, ini saya udah tangkap lah suasananya. Saya rasa itu mungkin jadi hal yang belum kita ini dulu kita catat sebagai kesimpulan, karena kita intinya ini kan mau menawarkan untuk membantu, gitu kan. Tapi kalau rasanya malah kontraproduktif, ya jangan, gitu kan. Itu nanti mungkin perlu pendalaman pada waktunya, Bapak sampaikan kalau memang perlu, dan kita bicarakan mungkin juga dengan Kementerian BUMN. Jadi kalau mau kita tulis sebagai catatan di dalam rapat bahwa kita akan mendiskusikan ini dengan Menteri BUMN deh, ya, gitu kan. Catatan dapat. Baik, saya rasa tadi ada lagi nggak sih yang mau ditanggepin? Cukup ya? Kita langsung ke draft kesimpulan, iya. Mau diperpanjang lagi? Jangan dong, kita mau sholat asar dan pulang. Ya, lagian lagi COVID. Iya, ini udah melewati batas. Kalau perlu kesimpulan. lagi, jangan sekarang dipanjangin. Enggak, kan ternyata mereka juga harus menyelesaikan struktur ulang hasil akhir lah daripada rencana atau opsi yang dipilihkan, yang dipilih. Baik, draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Persero pembahasan mengenai kinerja perusahaan Senin 21 Juni 2021. 1. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero terkait dengan strategic roadmap dalam rangka penyelamatan perusahaan. Setuju? Mantap. 2. Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia Persero untuk menjalankan rencana bisnis baru untuk tahun 2022-2026. Ini kita udah mau sepakat ini belum? Ini belum sepakat itu. Saya rasa ini mungkin kita ganti dengan kita minta Garuda memfinalin opsi yang akan ditempuh lah. Baru kita cerita ini ya. Soalnya kalau dilikuidasi udah lupa nih cerita ini nih. Tapi jangan sampai dilikuidasi. Pimpinan, saya usul pimpinan. Ini terakhir 30 detik aja. Kan sebenarnya ada 7,5 triliun yang belum dicairkan. Nah, kita buka saja. Kenapa sih tidak dicairkan? Karena ada KPI, ini Pak Nasir kan nanya ini. Ada KPI yang tidak bisa dipenuhi oleh Garuda. Dari tadi itu lupa. Nah, di KPI tidak bisa dipenuhi Garuda. Kenapa KPI itu tidak bisa dipenuhi Garuda? Karena waktu dibikin KPI itu adalah Oktober sampai November di mana penerbangan membaik. Nah, itu sebagai dasar kesepakatan turunlah 1 triliun. Nah, setelah 1 triliun turun, tiba-tiba kan pemerintah membatasi penerbangan, melarang penerbangan sehingga KPI itu tidak terpenuhi. Tapi Kementerian Keuangan pakai kacamata kuda gitu loh. Tidak mau melihat kondisi real di lapangan. Nah, untuk itu pimpinan saya mengusulkan kita mendesak pemerintah mencairkan 7,5 triliun itu supaya fair gitu loh. Untuk meringankan beban Garuda juga. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada sebentar Pak Dirut dulu Ibu. Yang Pak Dirut belum jawab. Yang Pak Dirut belum jawab. Saya tidak ingin sebentar Ibu, jangan tabrak-tabrakan ngomongnya, gitu kan? Pak Ketua. Nanti saya kasih kesempatan. Halo. Ya, itu tadi adalah pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Dirut, yang Pak Dirut belum jawab. Saya tidak mau mendengar jawaban dari Andre, saya ingin mendengar jawaban dari Pak Dirut. Ini sesama bes kota ini. Coba Pak Dirut mungkin 2 pertanyaan itu dulu. Ya, jadi memang OWK ini nggak bisa turun karena ada KPI, dan salah satu KPI itu adalah syarat tidak boleh ada lessor yang menggrounded pesawat. Jadi memang apa yang tadi Pak Andre sampaikan itu memang betul. KPI itu dibikin berdasarkan sebuah asumsi yang agresif, tapi kemudian terjadi penurunan penerbangan. Pembayaran ke lessor kita udah nggak bayar Bu, gitu kan. Oleh sebab itu hutangnya makanya makin membesar. Jadi hutang itu yang ada di dalam buku seperti tadi Pak Doni sampaikan itu adalah hutang mayoritas ke lessor. Dan mayoritas juga sebenarnya catatan di buku aja, karena sebenarnya kita tidak pernah lagi menggunakan pesawat tersebut. Yang terakhir kita enggak kok Bu, kita diskusi terus sama pemerintah untuk solusi-solusi ini. Kami enggak pointing siapapun yang
yang benar atau yang salah ini kan bagian dari upaya kita bersama untuk menyelesaikan situasi yang ada saat ini. Jadi kita nggak angkat tangan juga kok, kita diskusikan itu dan kita lakukan hari ini di dalam keterbatasan yang ada 1T ya. Kita juga nggak mengeluh juga karena memang itu KPI yang kita sepakati pada waktu kita tanda tangan ya gitu. Demikian. Yang mau mencairkan tuh Kemenkyu kan. Apakah nggak mungkin Kemenkyu melihat kondisi real itu Pak? Kan sekarang kondisinya berbeda dengan kondisi Oktober yang progresif itu Pak. Ya memang perlu dicari tahu bagaimana merilis persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan itu, bagaimana kemudian keluar dari persyaratan itu Pak Pras. Ya, mungkin Pak Pras sebagai Direktur Keuangan yang terlibat dalam negosiasi detailnya. Baik, ada 4 persyaratan Pak yang diperlukan untuk penarikan MCB yang 7,5 di tahun ini adalah 1 dan 1,5. Untuk yang 1,5 ini yang pertama adalah tadi Pak Dirut sampaikan tidak terjadi grounding notice atas pesawat. Kenyataan hari ini kita ada grounding notice 40-an ya. Jadi ini mesti harus diselesaikan kewajiban kepada lessor. Jadi seperti chicken and egg. Kemudian yang kedua dibutuhkan corrective action. Corrective action itu adalah sebetulnya jawabannya di restrukturisasi hari ini Pak. Jadi kalau restrukturisasi ini selesai dengan sendirinya otomatis itu corrective action. Yang ketiga restrukturisasi dengan BUMN ini udah selesai kita. Itu udah terpenuhi yaitu ke Pertamina, AP1, AP2 dan Airnav. Dan yang keempat ada surat rekomendasi semacam menjamin liquidity yang stabil atau going concern dari Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan. Jadi 4 ini yang terpenuhi hari ini 1. Apabila restrukturisasi sudah selesai akan semuanya itu akan terpenuhi. Jadi ini dibalik. Kan kalau itu terpenuhi yang 1 tetap tidak Pak, yang mengenai grounded pesawat ya, oleh lessor. Kalau nanti direstrukturisasi kemudian ada kesepakatan perdamaian dengan lessor itu berarti kan semua grounded akan dicabut Pak itu. Jadi ini chicken and egg. Harus diselesaikan restrukturisasinya sebagai corrective action, kemudian itu baru bisa ditarik kalau 4 persyarat. NCB kemarin Tin. Jadi ini itu pun 1,5 di tahun ini nggak bisa sekaligus 7,5. Bertahap tiap tahun jadi 1, 1,5, 2 dan 4. Pak, itu jadi 4 tahun berarti ya Pak? Wong sebulan ruginya 1 triliun. Gimana mau dibagi 4 tahun, 5 tahun? Itu sebulan aja udah hilang. Gitu kan? Itu gimana dulu negosiasinya? Masih Bapak ini kalah setting kalau negosiasi sama Kementerian Keuangan gitu kan. Itu udah jelas nggak berimbang lah gitu kan. Jadi memang Menteri Keuangannya nggak ikhlas. Bukan lagi gimana mungkin memberi persyaratan tidak boleh grounded, orang kalau itu jalan semua malah tambah kerugian, kan aneh. Ya itu harus kita bahas tuh nanti di raker. Ya, itu justru panggil izin ketua, kita panggil Menteri BUMN, minta Menteri BUMN yang negosiasi sama Kementerian Keuangan. Ya itu makanya. Ya, kita bikin kesimpulan Tante, tenang Tante. Ya itu nggak mungkin selesai di tingkat direksi. Oke, kita lanjut ke jawaban tertulis. Kesimpulan. Ini karena udah kelewatan sejam ini. Udah mulai agak hang nih. Oke, 2. Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia untuk memfinalisasi rencana bisnis baru, restrukturisasi dan opsi-opsi atau memfinalisasi opsi-opsi penyelamatan terkait restrukturisasi Garuda. Rencana coret aja udah pasti. Nggak apa-apa itu sih.
terkait restrukturisasi perusahaan dengan Kementerian BUMN RI serta melaporkan secara berkala kepada Komisi 6 DPR RI. Iyalah, intinya ini perkembangannya dilaporin dan mungkin ada yang perlu persetujuan juga nanti. Ya, setuju ya? Baik, nomor 3, Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk penyelamatan keuangan perusahaan termasuk Mana sih? Nomor 3 dulu, Bos. 3 ya, sorry, habis berubah. Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia Persero untuk melakukan efisiensi perusahaan secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional. Oke, ini sih berlanjut terus. Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia Persero melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan termasuk negosiasi kembali pada lessor, restruktur ya dengan lessor ya. Restrukturisasi hutang usaha kepada Pertamina, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Airnav. Ini sebenarnya udah selesai ya? Ya nggak apa-apa lah. Emang udah selesai? Sudah selesai? Swab. Oh, panjang. Dengan Bank Himbara? Oke, itu nggak apa-apa, tulis aja. Berarti kembali dengan lessor, restrukturisasi. Ini aja, Bos. Ya. Kenapa harus dispesifikkan? Iya, betul, nggak usah. Restrukturisasi utang perusahaan. Ya. Bahwa Secara nanti global itu aja, bisa perpanjangan atau mungkin debt to equity swap segala itu kan nanti berkembang. Bukan, maksudnya di mana? Tetap AB atau gitu aja? Satu bandel aja ya, AB aja ya. Iya. Ya AB-nya buang. Kan ada Komisi juga 6 DPR. utang ke swasta ada Ini kali. kan ada mau PKPU segala kan. Itu. Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia melakukan upaya-upaya menyelamatkan keuangan perusahaan. Ya, menyelamatkan. Oh, ini negosiasi dengan kreditor lah. Termasuk, udah itu kalimat atasnya nggak usah diutak-atik lagi. Termasuk negosiasi dengan pihak-pihak kreditor. Itu kan kreditor macam-macam. Lessor itu termasuk kreditor nggak? Masuk lah. Tapi kan lain, Bos. Lessor kan dia leasing. Ya itu kan berarti. Dia leasing, ada barangnya. Kalau utang nih kan bukan atas barang tertentu ya Pak ya? Lessor itu separatis. Ya AB, bener AB, makanya aku setuju yang AB. Mungkin ditambahin C, dialog dengan ini, karyawan. Skema-skema yang memungkinkan untuk meminimalisasi. Ya udah kalau gitu. Kalau begini kalimatnya benar, negosiasi kembali. Dengan lessor betul. Dengan lessor. Restorasi utang perusahaan betul. Nggak usah negosiasi kembali, negosiasi dengan lessor deh. Ini soalnya kembalinya udah berkali-kali ini. Iya. Restrukturisasi hutang perusahaan. Dan dialog dengan karyawan sesuai undang-undang. Jadi kita bukan minta dipecat atau apa, kan kejam juga itu kan, tapi laksanakan dialog. Manusiawi kitanya. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Boleh. Ya, penyelesaian lah. Ketua, mau nanya Ketua, ini melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan atau melakukan penyelamatan untuk menyelamatkan eksistensi Garudanya. Jadi bukan hanya spesifik kepada keuangan perusahaan. Ya, boleh. Dengan melakukan upaya-upaya negosiasi, restruktur, penyelesaian dan lain-lain. Keuangannya hapus saja untuk menyelamatkan perusahaan. Perusahaan, betul. Ya. Cerdas. Oke ya, saya baca sekali Kita lagi. semua ikut Bang Mutarudin udah. Antara lain udah termasuk kan?
Ya, atau antara lain ya? Antara lain titik 2. Oke, sip. Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia Persero melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan antara lain A. Negosiasi dengan lessor, B. Restrukturisasi hutang perusahaan, dan C. Penyelesaian dengan karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setuju ya? Oke, sip. Nomor 5. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada PT Garuda Indonesia untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI. Tadi kayaknya ada yang ketinggalan ya. Ada soal itu, 7,5 triliun kurang itu. Kita minta Kementerian BUMN. Ya. Itu kesimpulan atau catatan? Kesimpulan. Iya. Mal kan. Kalau gitu catatan aja, ini komisi, enggak, yang nomor 5-nya kita setujuin dulu ya. Oke, catatan rapat Komisi 6 DPR RI meminta akan melakukan enggak, meminta untuk Kementerian bernegosiasi BUMN, dalam rangka mencairkan NCB yang 7,5 triliun tersisa. Masih mau dicairin nggak tuh Pak Dirut, Pak Wadirut? Jadi kan nanti proposal itu kan pasti ada implikasi finansialnya Pak, yaitu diskusi kita juga dengan Kementerian BUMN ada kemungkinan pakai itu gitu kan. Seluruhnya itu. Jadi kita restrukturisasi kasih DP pakai duit itu maksudnya. Iya. Kalau gitu nggak usah dipakai catatan dulu lah, biar matang dulu, nanti dilaporkan lagi ke kita aja, hapus aja itu. Nanti izin kan mau kami melaporkan apabila proposal dan ini sudah selesai, kami mohon izin untuk bisa melaporkan ke Komisi 6. Pokoknya intinya kan Januari selamat lah Garuda gitu. Itu aja. Allah, Pak. Nah itu aja. Ini hidup nggak? Oh, ada tuh lagi. Saya rasa yang perlu tuh di poin D. Masalah apa? Penegakan hukum. Ya atas dugaan-dugaan ini. Hah? Udah rapi tadi Tim, pas Martin ke WC. Bukan, nelpon. Oke. Walaupun nggak dengar, oke lah. Itu resiko abang online. Oke, Bang. ini yang 5 tadi belum diketok, kita ketok. Oke, baik, terima kasih kalau gitu. Bapak Pimpinan, saya minta izin satu dimasukkan juga karena ini meeting dengan semua pihak, kami selalu dicecer soal ini gitu kan, soal utang, restrukturisasi, cost kita yang mahal gitu segala macam. Di dalam teori manajemen perusahaan itu profitability itu revenue dikurangin cost, yang disebutin cost terus gitu kan Pak. Jadi kalau boleh izin saya mau minta tolong pimpinan Komisi 6 soal revenue gitu kan. Jadi mohon naik Garuda, jangan coba-coba naik yang lain gitu kan Pak ya. Dan kalau naik Garuda jangan minta diskon. Oh, kalau gitu kita bikin rekomendasi. Komisi 6 merekomendasikan agar ASN, TNI, Polri dan pejabat negara wajib naik Garuda. Siap itu. Terima kasih. Untuk menunjukkan keberpihakan kita. Enggak, apalagi sudah ada sesuai pagu anggaran. Ya, ada pagu NKRI tadi loh. Kalau gitu kita masukin yang mengapresiasi kebijakan itu apa? Kebijakannya tertulis nggak? Coba nomor 5 kita cabut dulu. Oke. Kita bikin nomor 5, Komisi 6 mengapresiasi kebijakan, apa tadi judulnya, apa NKRI? Pak Dirut, apa namanya? Tarif yang disesuaikan dengan pagu. Iya, tapi kan ada Garuda judulnya, itu nggak perlu kita Indonesia. tulis panjang lebar. Ketua, Garuda Indonesia itu punya yang namanya government rate. Ya ini Nah, Bu, ini itu lagi namanya kita tulis. tanda. Namanya Tapi- NKRI. Tapi itu harus melihatkan tanda kita ASN, Iya betul. pejabat negara. Dan itu sama dengan mileage, tempat duduknya terbatas. Enggak, ini Pak Dirut menjamin tidak. Coba jangan saya ngomong, Pak Dirut yang ngomong.
Ada kok Bu, nggak kita batasi ya. Tante tenang Tante, ini kita bikin yang terjadi mungkin adalah kehabisan memang sudah penuh, bukan kita batasi dari awal Bu. Oke, jadi Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kebijakan perusahaan menetapkan tarif yang disesuaikan dengan pagu Kementerian Keuangan terhadap ASN dan apa sih? Mendingan nggak usah di ini ke judul kebijakan apa tadi namanya, tiket harga NKRI apa? Lebih murah atau lebih mahal itu tiketnya? Yang dibilang diskon tadi. Government rate itu jauh lebih murah. Dengan apa? Government rate jauh lebih murah terutama untuk bisnis kelas. Tetapi seatnya terbatas. Kan udah dibilang enggak Bu, ini kan dibilangin enggak. Kan kita nggak bisa, kita belinya sama travel agent. Kalau begitu Garuda minta tolong aja assign travel agent mana yang bisa kita beli tiket sehingga itu berlaku. Udah nanti Tante diajarin cara pesan tiketnya, udah. Kan kita beda sama Andre yang bisa direct gitu loh. Andre gratis. Oke ya, ini kalimatnya Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kebijakan perusahaan menetapkan tarif yang disesuaikan dengan standar biaya masukan Kementerian Keuangan. Setuju ya? Oke. Tambah satu lagi pimpinan. Komisi 6 yang tadi sesuai revenue maksud Bapak apa? Enggak, Komisi 6. Komisi 6 merekomendasikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, pejabat negara untuk naik Garuda. Menyerukan. Seluruh anggaran perjalanan yang menggunakan APBN. Iya, betul Tante. APBN, ya, APBD nanti tolong gitu loh. disuarakan lagi di paripurna. Iya. Enggak, di sini kita bikin kesimpulan rapat dulu. Boleh. Pak Ketua. Ya, Garuda dan Citylink. Pak Ketua. Ya, Garuda, Citylink itu kan Garuda juga. Saya Garuda dan Citylink. Substansi sebagai bentuk keberpihakan, saya setuju apa yang disampaikan Pak Andri. Tapi saya lebih setuju polanya itu unspoken policy saja. Nggak usah ditulis di sini. Itu etika nggak bagus dalam bisnis. Kalau kemudian pakai menyerukan kayak gitu itu perintah begitu. Otomatis kalau memang ada tarif yang seperti ini dan memang jadwal penerbangannya masuk sesuai pelayanan lebih bagus, pasti akan milih ini. Ngomong Garuda memang lebih bagus kok pelayanannya. Saya pikir itu aja. Saya setuju semangatnya. Tapi ini unspoken policy saja, nggak usah ditulis. Ya cukup sampai nomor 5 aja kali ya cukup. Tadi yang Pak Irfan minta terkait peningkatan revenue apa spesifiknya? Ini aja. Oh, oke. Ya nanti kita bicarakan unspoken lah sambil di ruang makan. Nomor 5 itu sudah tersirat itu. Oke, baik, berarti yang nomor. Benarnya ini kan rapat terbuka. Ini terbuka masih kan? Terbuka. Ya jadi kalaupun itu nggak bisa kesimpulan, ya kita menyerukan dalam rapat ini ada media ada apa kok ini udah masuk berita banyak yang kita ngomong di sini. Iya ada. Enggak, sebenarnya apa masalahnya sih kalau dimasukin? Komisi 6 merekomendasikan. Ngapain sih kita takut berpihak sama Garuda itu loh? APBN Masukin dan aja APBD lah. untuk menggunakan Garuda. Komisi 6 merekomendasikan agar seluruh perjalanan yang menggunakan APBN dan APBD untuk menggunakan Garuda ya, dan boleh itu. Nggak, jadi gini, menurut saya nggak ada masalah tuh pimpinan usulan itu. Karena gini, kita harus menunjukkan keberpihakan kepada Garuda. Dulu, sorry ya, saat physical distancing digalakkan, Garuda taat aturan, Lion Air aman-aman saja, meskipun pesawatnya penuh, nggak ada yang berani teriak. Kita teriak, Menhub diam-diam aja tuh. Nah, udah kita tulis saja, gitu loh. Jadi gimana? Mau tulis kita teriak aja? Menhub diam-diam, mendingan kita teriak sekalian kan? Iya, kita teriak aja. Tulis, ya, sudah, pimpinan. Kalau mau teriak-teriakan, tulis aja. Tulis. Usah unspoken sekarang jelas-jelas saya udah tulis. Rekomendasikan agar seluruh perjalanan. Enggak, bahasanya menyerukan aja, menyerukan. Kita rekomendasi sama siapa mau tulis surat? Menyerukan. Menyerukan agar seluruh perjalanan yang mempergunakan anggaran APBN dan APBD naiklah Garuda. Ini dari Ibu BURT loh. Yang menggunakan. Nanti di BURT kita announce. Mainkan Nanda. Yang menggunakan anggaran APBN dan APBD
agar mempergunakan Garuda dan Lion Air. Citylink. Citylink Tante. Sorry kok Lion Air dan Citylink. Garuda Group aja. Garuda Group. Enggak, emang ada ya Garuda Group ya? Asal jangan datang KPPU ntar. Gak apa-apa, dia mitra kita juga. KPPU mitra kita, tenang aja. Jangan eksplisit aja, jangan Garuda Group, Garuda dan Citylink aja, udah nggak apa-apa. Garuda dan Citylink. Bukan yang negara punya, Garuda dan Citylink. Oke, tulis. Ya, ini mau jalan. Ya, sejauh rutenya ada ya, kalau enggak sejauh rutenya ada. Ya itu otomatis Bang, otomatis. Udah cepetan pimpinan, mau asar pimpinan, belum asar nih. Ya ini kalian yang nambah-nambahin, coba. Garuda dan Garuda Citylink, grupnya ditulis Garuda dan Citylink. Garuda Citylink dan Citylink ya. Indonesia. Iya, bentar lagi semua suruh naik Lion soalnya. Selalu. Oke ya, nomor 6, Komisi 6 DPR RI menyerukan agar seluruh perjalanan dinas yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mempergunakan pesawat Garuda Indonesia dan Citylink. Setuju ya? Setuju. Oke. Nomor 7, Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada Garuda Indonesia Persero untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6. Tujuh, udah tutup pimpinan. Oke, Pimpinan, terima kasih. Pimpinan, saya minta satu aja, tadi lupa aspirasi saya. Orang satu mau aja. asar. Pak Irfan, satu aja ini Pak, Iya, iya. saya lupa tadi. Kita Pak Irfan, hargain ini, Ketua untuk Kapoksi dia. Garuda, ya PKB kan nggak ngomong sama sekali mulai tadi Pak. Ini aspirasi masalahnya. Dulu Pak, Garuda itu kalau nggak salah Citylink, pernah direct Jakarta Jember. Ya kan Pak Doni? Nah, itu semenjak Banyuwangi dibuka, di sana itu dihentikan kalau nggak salah. Nah, padahal dari awal di situ berangkat, karena di sini ada yang rumahnya Jember, kayak dapilnya bukan Jember tapi rumahnya Jember. Itu tidak pernah sepi, gitu loh. Nah ini kan sebetulnya profit gitu loh, direct. Karena apa? Kalau melalui transit lewat Surabaya selama ini, Citylink dengan ATR-nya dan apa itu kan menunggunya bisa sampai lama, setengah hari. Oke, kita menunggu sholat asar Pak. Oke, jadi saya minta tolong itu Pak Irfan, Pak Doni, untuk direct kembali dengan jet yang seperti di Banyuwangi atau apa, sekali aja penerbangan, saya yakin, saya jamin, itu tidak pernah sepi itu. Iya kan? Tidak pernah sepi, tolong itu Pak ya. Karena dulu sudah pernah ada dan itu dihentikan. Itu berharap masyarakat itu kemarin sampai Diputar, bupati Pak, aja minta pesawat yang tolong. harusnya ke luar negeri Ya. putar ke situ Pak. Ya, enggak, karena beda jalur. Kalau Banyuwangi sekitar, ya, gitu loh. Iya Pak Irfan ya. Pak, aspirasi kami terima. Oke. Baik, Kan, terima ini kasih. Kan aspirasi kan Pak? Ya betul. Aspirasi kami betul. terima dengan baik. Dan itu profit Pak ya. Dan Iya, profit itu. aspirasi Ya. kami terima, Pak. Masa kalah sama Lion? Ya. Oke. Ya udah, masih. Baik, terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya banggakan, dan tentunya kepada Dirut, Wadirut, dan seluruh jajaran Garuda Indonesia yang harus berjuang keras untuk menyelamatkan salah satu trademark Indonesia, bendera Indonesia di mata dunia. Tolong kita harapkan yang terbaik upaya-upaya Bapak. Sebelum kita tutup, ada yang mau closing statement? Cukup? Baik, kita tutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.